Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk boleh memberikan waktunya untuk boleh mengikuti pelayanan kabel pada malam hari ini. Sekali lagi saya menginformasikan pelayanan kabel yaitu pelayanan keluarga aktif belajar yang berupa memberikan pengajaran-pengajaran. Biasanya kami berupa sharing buku salah satunya. Dan ini tujuannya untuk membina keluarga-keluarga, memperlengkapi keluarga-keluarga yang ada supaya makin kuat di dalam Tuhan, ya, supaya makin kuat di dalam Tuhan. Ya, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Ya, minta tolong. Ya, kita akan bersama-sama memulai. Apakah suaranya bisa terdengar? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Ya, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih hari yang Kau berikan bagi kami untuk kami boleh datang pada kesempatan sore hari ini. Kami ingin belajar sesuatu dari kebenaran firman-Mu, dari buku yang akan kami sama-sama lihat dan telaah. Tuhan, pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga ketika hari ini, acara ini disampaikan, hanya Tuhan sendiri yang boleh dimuliakan. Tuhan sendiri yang akan boleh menyertai waktu ini, Tuhan sendiri yang akan boleh beracara, dan kiranya apa yang disampaikan menjadi berkat buat kami semua. Kami rindu ya Tuhan, seperti judul yang ada, memiliki pemulihan hati karena seorang ayah, dan biarlah kami boleh tetap bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sebentar untuk ya, sebentar ya Bapak Ibu. Ini soalnya mau karena ini akan direkam, jadi ini ada something trouble. Ya, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang pemulihan hati yang terluka karena seorang ayah, ya. Jadi ini diambil dari buku Norman Wright, ya. Nah, ini bukunya, ya. Kalau ini yang ada secara, nah ini ya bukunya. Pemulihan hati yang terluka karena seorang ayah. Ini adalah pengarangnya, Dr. Norman Wright. Itu tahun lalu beliau dipanggil Tuhan pada bulan November. Jadi usia yang waktu itu usianya 86 tahun. Norman Wright ini lulusan Westman College, Fuller Theological Seminary, dan Pepperdine University. Dia adalah mantan direktur Departemen Pascasarjana Konseling Pernikahan, Keluarga, dan Anak di Universitas Biola, serta Profesor Asosiasi Psikologi. Beliau juga merupakan Profesor Asosiasi Pendidikan Kristen dan Direktur Departemen Pascasarjana Pendidikan Kristen di Talbot School of Theology. Dr. Wright ini telah menulis lebih dari 90 buku, termasuk Experiencing Grief dan The New Guide to Crisis and Trauma Counseling.
Mari kita akan lihat sama-sama ya. Di dalam pendulum buku ini dikatakan diri kita yang sekarang ada itu dibentuk oleh ayah kita. Ya, jadi kita ini semuanya ada karena ada ayah, ya, karena ada ibu. Ya, hari ini memang lebih dikhususkan mengenai ayah, ya. Nah, kalau di dalam kehidupan kita, keluarga itu, ya, ayah itu punya peranan yang penting dalam kehidupan kita. Kalau kita memandang kehidupan kita, sebenarnya juga sebagian besar dipengaruhi oleh interaksi dan pengalaman keluarga kita. Salah satunya ayah kita. Ya. Nah, saat kita juga mungkin berhubungan dengan pria lain, jadi memang buku ini sebenarnya dikhususkan untuk anak-anak perempuan gitu ya, anak-anak perempuan. Mengapa bukan anak-anak laki, tapi ini peran orang tua laki itu berperan sekali di dalam kehidupan anak perempuan gitu ya. Karena dari situ anak perempuan itu belajar tentang otoritas segala hal di dalam diri ayahnya gitu ya. Tetapi buku ini bukan berarti tidak dimaksudkan untuk para lelaki atau anak laki-laki. Sama, cuma memang tekanannya lebih berbeda karena anak perempuan lebih menjadi berbeda ya jenis kelaminnya sehingga ketika ayah itu ada, ayah itu menjadi figur yang boleh dikatakan diidamkan. Sehingga ketika ayah ini tidak berfungsi seperti apa adanya, itu mengganggu. Mengapa? Ketika anak perempuan ini berhubungan dengan pria lain, punya pacar, ya punya kekasih ya, apa yang tidak terpenuhi di dalam diri ayahnya itu biasanya pria atau kekasihnya itu seperti menggantikan ya, menggantikan. Nah, nanti kita akan lebih jauh lebih jelas tentang hal ini ya. Jadi kita perlu melihat bahwa pengaruh ayah di dalam kehidupan anak perempuan khususnya itu sangat penting. Nah, sebagai seorang ahli terapi Kristen, Norman Wright itu telah menyaksikan kehancuran yang berasal dari hubungan manusia yang tidak harmonis. Dan selama bertahun-tahun ia menjadi mengerti betapa pentingnya bagi kita untuk punya kemauan berbagai hal yang kita bahkan tidak ingin mengakui bahwa itu adalah masalah. Kadang kita itu melihat ya, kalau Norman berarti melihat dari beberapa orang yang datang konseling kepada dia gitu. Konseling kepada dia, dia tahu bahwa ternyata banyak di dalam hubungan keluarga pun yang tidak harmonis itu bisa menimbulkan kekacauan, kehancuran. Dan juga kadang itu menjadi satu masalah yang tidak disadari oleh keluarga itu sendiri. Cuma pada dasarnya itu kita tidak sendiri ya. Jadi kadang itu kita itu punya kehidupan masa lalu ya. Di dalam kehidupan keluarga kita mungkin ayah tidak bisa menjadikan teladan apa. Tidak hanya kita sebenarnya mengalami banyak peristiwa-peristiwa di mana Allah tidak menjadi di mana ayah tidak menjadi satu figur yang benar yang memberikan teladan dan itu membawa satu kekecewaan. Nah, kekecewaan di masa lalu itu jangan sampai merusak kehidupan kita. Jangan putus asa. Ya, kita dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik walaupun kita ada permasalahan yang dibawa oleh ayah kita, ya. Kuncinya adalah mengetahui bahwa ayah kita sadar akan keberadaan kita dan rindu untuk menggantikan apa yang hilang. Jadi ketika ayah itu sekali lagi tidak berperan dalam kehidupan kita, biasanya seorang anak perempuan akan mencari seseorang yang istilahnya menggantikan apa yang menjadi kekosongan di dalam dirinya, yaitu akan kasih seorang ayah dan sebagainya. Nah, memang ini membawa satu luka hati, luka batin, kekecewaan yang dialami dalam diri anak perempuan itu ketika ayah ini tidak seperti berperan seperti yang seharusnya, ya. Nah, tentu kita harus melihat kalaupun ayah kita di dunia ini mengecewakan kita. Namun sekali lagi, nanti ini akan diulang-ulang sekali bahwa ada sosok ayah yang begitu sempurna dan mengasihi kita tanpa syarat. Dia adalah Bapa Surgawi kita. Nah, sekarang kita akan melihat yang pertama masalah hati. Nah, menarik sekali Norman Bright itu bercerita bahwa dia itu punya lubang di jantung hatinya, gitu ya. Lubang dalam jantung hatinya, cuman waktu itu ya. Istilahnya waktu itu Norman Bright ini mengatakan bahwa ada waktu itu mengalami lubang di jantung hatinya itu makin lama makin membesar pada masa kanak-kanak. Nah, itu belum sembuh karena apa? Dalam bentuk ayah. Ya. Ya, lubangnya itu ayah, ada satu kekosongan. Nah, itu memang boleh dikatakan
Norman White ini mengistilahkan gitu ya, lubang bentuk ayah yang kosong itu butuh semacam pemulihan emosi supaya lubang itu menutup ya. Kalau modelnya seperti yang Norman White alami, lubang di jantung hati itu tidak ada cangkok jantung hati. Tetapi menariknya, ini hanya satu istilah saja yang dialami oleh Norman White. Nah, anaknya, lelaki itu waktu lahir, anaknya itu lahir dengan cacat ada lubang di jantung hati. Ya, kalau tadi lubang di jantung hatinya Norman White harus sebesar kiasan karena ada kekosongan dalam bentuk ayahnya. Tetapi kalau yang namanya, yang anaknya ini memang lahir dengan cacat seperti itu dan akhirnya sudah disembuhkan, ya. Bedanya itu, kalau Norman White tidak lahir dengan cacat itu, tapi ada waktu masa kanak-kanak dan semakin membesar, gitu, belum sembuh, ya, sampai sekarang, itu perlu seperti rekonsiliasi pemulihan emosi yang dialami oleh Norman White. Nah, sebenarnya ini hanya satu gambaran. Faktanya, banyak anak perempuan yang kehilangan sesuatu yang seharusnya diberikan oleh ayah mereka. Atau sang ayah menanggapi keberadaan mereka dengan cara yang tidak seharusnya ditanggung oleh putra-putri mereka. Ada ayah-ayah yang suka memukul anak-anaknya, melakukan kekerasan, bahkan kekerasan seksual diceritakan di dalam buku ini gitu ya. Cara-cara yang tidak seharusnya dialami oleh putra-putri mereka, tapi itu memang ada sang ayah dengan kondisi yang demikian. Atau sang ayah ini hanya menghilang suatu hari dari kehidupan mereka dan tidak muncul kembali. Boleh dikatakan ini seperti ayah yang pergi meninggalkan rumah gitu ya. Nah tentunya ketika ayah ini menghilang tanpa diketahui kemana dia, itu akan menciptakan sebuah lubang yang tampaknya tidak dapat diisi oleh apapun. Kekosongan lubang seperti yang dialami Norman White yaitu lubang yang yang diakibatkan karena ketiadaan peran ayah di dalam kehidupan anak-anaknya ini. Nah, memang ayah suatu kata yang berpengaruh. Siapa dia? Apa yang seharusnya ia lakukan? Sebagian orang menciptakan gambaran sosok ayah itu sesuai dengan mereka yang kehendaki. Misalnya sosok yang ada di mana-mana, sosok ayah yang super gitu ya, yang dapat melompat dari bangunan satu ke gedung ke bangunan yang lain. Ayah yang super power gitu ya, punya segalanya, dia bisa ada di mana saja waktu saya butuh. Bukan melihat gambaran sosok ayah itu seperti apa adanya, ya. Nah, ini juga kita melakukan hal yang sama terhadap Allah. Kita juga ingin Allah itu sesuai seperti yang kita kehendaki, gitu ya. Sehingga itu membawa satu gambaran di dalam diri seorang anak, ya, di dalam diri beberapa orang untuk melihat bahwa ayah itu harusnya hebat, harusnya berkemampuan, harusnya kuat, bisa menopang saya. Sama juga seperti Allah yang seharusnya melakukan hal yang sama, ya. Akhirnya ketika dia memiliki gambaran sosok ayah yang dia kehendaki itu, yang begitu super power, begitu hebat dan luar biasa, akhirnya sebagian wanita itu tak akan pernah menempuhnya arah yang mereka inginkan. Mengapa? Karena yang mereka inginkan itu tidak realistis dan terlalu muluk untuk dicapai. Sampai kapanpun nggak akan bisa kita ketemu seorang ayah yang benar-benar luar biasa. Bukan berarti ayah tidak bisa luar biasa, bukan ya. Tetapi gambaran tentang ayah itu sudah ideal banget sehingga akhirnya ya enggak bisa lah ditemukan ayah yang demikian. Yang bisa kita lakukan gini, kita memang punya gambaran ayah sesuai dengan pemikiran kita, ya. Tapi kita bisa melihat, coba sih bagaimana pengaruh ayah kita jika kita mengingat bagaimana kita memandang ayah kita. Ini bisa kita lakukan dalam tahapan usia yang berbeda di masa kanak-kanak. Misalnya mulai usia 3 sampai 5 tahun. Bagaimana pengaruh ayah waktu itu? Bisa dituliskan. Usia 6 tahun, bagaimana pengaruh ayah waktu kita usianya saat gitu, gitu ya. Usia 9 tahun, bagaimana pengaruh ayah ketika kita berusia 9 tahun. Dan juga dikatakan bagaimana pengaruh ayah kita waktu kita memandang ayah kita pada usia 12 tahun. Coba dipikirkan, dituliskan. Bagaimana pengaruh ayah pada usia kita sebagai berikut. Nah, seperti halnya pompa tubuh kita yang disebut jantung dapat memiliki banyak masalah yang harus dibenahi oleh dokter. Demikian pula dengan kehidupan emosi kita dapat menderita karena berbagai macam penyakit hati yang muncul karena hubungan kita yang cacat.
tanpa kita sadari, ya, ketika kita itu punya hubungan yang tidak baik dengan ayah, itu membawa satu kondisi ekonomi, kehidupan emosi yang juga mengalami gangguan, gitu ya. Kalau pompa tubuh di jantung bisa ditangani dokter. Nah, ini belum tentu bisa, karena itu masalahnya lebih ke relasi itu sendiri. Nah, masalah hati pada umumnya pada di dalam diri anak-anak yang ada anak-anak perempuan ya. Biasanya masalah hatinya misalnya yang pertama, hati yang terluka. Mengapa? Karena anak perempuan ini merasa dirinya tidak pernah jadi orang yang cukup baik untuk memenuhi pengharapan orang-orang di sekelilingnya, terutama ayahnya. Upaya membuatnya semakin terluka sehingga rasa takut membuat kesalahan atau rasa takut kehilangan membuatnya enggan menjalani kehidupan ini dengan segenap hati. Anak perempuan ini terluka karena ia tidak mendapat pengakuan, pembenaran, dukungan, perhatian yang cukup, atau dukungan dari orang yang berarti dalam hidupnya. 4 hal yang krusial yang dikejar anak perempuan yaitu pertama lagi pengakuan, pembenaran, dukungan, dan perhatian yang cukup. Ya, bukan dari orang yang berarti dalam hidupnya. 4 hal ini setidaknya harus dimiliki oleh seorang anak perempuan. Kalau enggak, dia akan merasa yang namanya hati yang terluka, gitu ya. Nah, saya mengingat pengalaman saya sendiri ketika saya juga mengalami hati yang terluka ini, ketika saya juga berusaha mengejar apresiasi yang diberikan, mengejar apresiasi supaya saya bisa mendapatkan pengakuan dari ayah saya. Tetapi begitu saya berusaha semaksimal mungkin, tetapi ternyata pengakuan itu tidak saya dapatkan gitu ya. Sepertinya saya capek terus mengikuti apa yang menjadi kemauan orang tua. Bukannya kita tidak boleh gitu ya, tetapi tujuannya beda ya. Kalau kita memang mau berprestasi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita, silakan. Cuman kadang boleh dikatakan kita harus aware gitu ya. Menyadari kita ini melakukan satu prestasi itu untuk apa gitu ya. Atau memang beda motivasinya bisa berbeda untuk mendapat pengakuan, dukungan. Atau memang kita ingin berprestasi seperti yang Tuhan inginkan supaya semaksimal mungkin. Nah, ini yang menjadi satu hal yang dialami oleh anak-anak perempuan ini. Akhirnya yang mereka lakukan adalah menarik diri, ya. Jadi dia nggak mau dilukai, dia melindungi diri. Jadi dia lebih sensitif ya. Karena kadang melihat saya ini sudah berusaha keras, tapi tidak bisa yang saya dapatkan gitu ya. Sehingga merasa putus asa. Ya. Nah, hal ini ketika kita melihat kondisi yang kayak ini kita harus melihat sebenarnya ada pengharapan bagi hati yang terluka itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi jawaban bagi hati yang terluka karena dia lemah, lembut, dan rendah hati. Matius 11 ayat 29 dan 12 ayat 20. Nah, anak perempuan sehendaknya mengingat ketika dia mengalami yang namanya hati yang terluka itu. Tidak menjadi masalah jika satu berjalan dengan seperti apa adanya. Ya, tidak menjadi masalah jika segala sesuatu berjalan dengan tidak beres. Engkau yaitu Tuhan akan baik-baik saja, engkau anak perempuan ini akan baik-baik saja bahkan jika ayahmu bermasalah. Jadi ada Allah yang berada di sisi kita dan akan memelihara kita. Jadi tujuannya ketika anak ini mengalami hati yang terluka karena tidak mendapat dukungan, perhatian, dan sebagainya, perlu dilihat bahwa kamu tetap oke, gitu ya. Kamu tetap oke. Kamu tidak perlu mengejar yang namanya dukungan, perhatian, dan sebagainya itu. Karena Tuhan itu ada bersama kamu. Satu kata yang meneduhkan buat setiap orang yang mengalami hal ini. Yang kedua yaitu masalah hati yang dialami, yaitu hati yang ingin menampilkan prestasi. Anak ini mendorong diri untuk menjadi yang terbaik dalam hal apapun yang dikerjakan. Rasa takut dan gagal yang menjadi pendorongnya sebagai bukti bahwa saya mampu menjadi yang terbaik, saya bisa sukses dan lainnya. Sayangnya hati seperti ini harus terus melakukan sesuatu yang lebih dan menunjukkan sesuatu yang lebih baik supaya dihargai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kembali ingat akan peristiwa yang ini ya. Saya ingat kembali akan teman saya. Dulu teman saya SD itu
selalu dituntut oleh orang tuanya selalu menjadi yang terbaik. Nilainya harus 100, tidak boleh kurang dari 100. Dia akhirnya mendorong, mengpush dirinya supaya dia selalu 100. Kalau misalnya suatu saat dia kurang dari 100, mamanya akan marah-marah sama dia. Hebat sekali. Ya. Nah, ketika kemudian saya berpisah dengan dia, ya seorang laki-laki ya, teman laki-laki ini pindah ke Amerika gitu ya, untuk sekolah di sana. Saya tidak ketemu lagi, cuman beberapa waktu kemudian bertemu dengan mamanya di satu kesempatan. Mamanya seorang diri dan bertemu dan mengenali saya gitu sebagai teman anaknya. Ketika saya tahu bahwa dia adalah mama teman saya itu, saya kemudian menanyakan bagaimana kabar si cowok ini. Inti ceritanya mamanya itu begitu saya tanyakan tentang anaknya, dia menangis. Menangis terseduh-seduh dan mengatakan bahwa anaknya lakinya ini sudah mengalami kelainan jiwa. Mengapa? Karena dia begitu tertekan dengan beban yang diberikan oleh mamanya. Mamanya merasa saya bersalah. Selama ini terus menuntut anaknya supaya berprestasi, dan berprestasi. Dan ketika anak ini tidak kuat kondisi fisiknya dan sebagainya, pikirannya, itu yang membuat dia akhirnya mengalami kelainan jiwa. Karena apa? Terus dituntut untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik. Supaya dihargai oleh mamanya, supaya diterima oleh mamanya. Nah, Yesus berkata bahwa itu tidak perlu. Karena dia menghargai kita apa adanya, bukan berdasarkan hasil yang kita raih. Gitu ya. Dan sebenarnya ini menjadi satu pemikiran baik kita. Tapi hati-hati, bukan berarti kita tidak boleh memberikan nilai yang terbaik. Bukan. Hasil yang terbaik. Bukan. Tapi maksudnya begini, kalau kita melakukan itu supaya dihargai, itu menjadi satu hal yang perlu diperhatikan untuk setiap kita. Nah, Allah ingin kita mengatakan tidak jadi masalah bila aku tidak sempurna. Karena Allah memandangku sempurna di dalam Kristus. Allah, aku tidak harus membuktikan apapun kepada ayahku. Ia bukan hakim yang utama atas nilai diri. Selanjutnya masalah hati yang umumnya dialami oleh anak-anak yang perempuan ini adalah hati yang dikeraskan. Dalam hal ini seorang anak perempuan sangat terluka hatinya sehingga ia menutup perasaan dan hatinya. Satu-satunya perasaan yang ia izinkan adalah amarah dan amarah itu muncul dengan sangat kuat, ya. Anak ini dapat belajar kekecewaan memang adalah bagian dari kehidupan. Nah, kondisinya memang anak perempuan yang kondisinya sudah terluka begitu parah ini, dia benar-benar menjadi hati yang keras, gitu ya. Dia benar-benar tidak mau tahu, dia benar-benar menutup yang namanya perasaan, tidak mau mengalami yang namanya kesedihan. Sehingga ketika dia itu bersikap karena begitu terluka hatinya yang mendalam, akhirnya yang dimunculkan adalah amarah karena kekecewaan. Kekecewaan yang dialami mungkin banyak hal yang dia rasakan bagaimana ayah memperlakukan dia dengan tidak benar gitu ya. Kekecewaan itu menjadi bagian dari kehidupan yang membuat ia menjadi marah, memarah dan marah. Dan menariknya di sini Allah itu ternyata siap sedia membantu kita dalam beragam perasaan kita itu. Tidak perlu disumbat perasaan itu, perlu dihadapi yang terjadi. Menerima luka batinnya sebagai respon logis atas pengalaman hidupnya. Memang satu hal yang tidak mudah. Karena kalau anak perempuan ini mengalami kondisi yang sangat traumatis, itu bukan satu hal yang mudah. Dikisahkan di dalam buku ini, anak perempuan ini begitu terluka hatinya oleh orang tuanya, terutama ayahnya. Ketika dalam beberapa belasan tahun dalam hidupnya, sejak anak itu kecil, dia mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya. Hal itu membuat satu kekecewaan yang luar biasa dan dia hanya ingin marah dan marah. Dia tidak bisa mengemukakan apa yang harus dia katakan. Dia hanya bisa menghadapinya dengan hati yang kecewa. Nah, sekali lagi Allah kembali menerima dia, menerima anak demikian ini. Walaupun harus menghadapi apa yang terjadi, harus menerima banyak hal, Tuhan ada membantu, siap membantu dalam beragam pasal lain. Hati yang kecanduan.
Hatilah yang menggantungkan diri pada manusia, aktivitas, kekayaan makanan, apapun yang dapat menutupi luka batin. Segala sesuatu dilakukan secara berlebihan untuk menutupi kekecewaan dalam hidup. Walaupun itu tidak berhasil, karena luka dan lubang di hati masih ada. Nah, boleh dikatakan seperti ini ya. Kadang tuh seseorang tuh kalau punya luka batin, dia itu melampiaskan ke banyak hal. Seperti melakukan aktivitas, makan yang banyak, dan sebagainya. Itu dia lakukan supaya setidak-tidaknya kalau dia senang gitu, ya sih dia makan enak gitu ya. Setidak-tidaknya itu luka batinnya bisa ditutup gitu ya. Tapi ternyata tidak, karena memang luka itu luka dan lubangnya itu di hati masih ada. Tidak bisa ditutup dengan melakukan aktivitas, dengan makan makanan enak dan banyak hal. Tidak bisa. Nah, ini satu hal yang perlu dicermati. Namun ingatlah bahwa ada kasih dan pesan Yesus bahwa engkau akan baik-baik saja. Jadi selama kita memang mengalami luka batin, memang tidak mudah untuk dihadapi gitu ya. Tapi sekali lagi, kita ada bersama Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita. Dia mengatakan kau baik-baik saja. Itu biarlah itu ditanamkan di hati kita. Nah, coba kita melihat sekarang dari cara pandangnya, cara pandang Allah ya. Nah, sebenarnya kaum pria itu berjuang dengan hubungan antara ayah dan putrinya. Ini cara pandang Allah kita akan melihat. Nah, memang banyak rintangan yang kaum pria hadapi bertata dalam pikiran mereka, melahirkan kegelisahan perasaan yang tidak dapat mereka kendalikan seperti yang mereka inginkan. Seorang ayah ingin berkomunikasi dengan putrinya, ingin membangun putra-putrinya, dan ingin mendapatkan tempat yang istimewa di dalam kehidupan anak-anaknya, terutama putrinya. Namun mereka berjuang dengan perannya sebagai ayah, terutama dengan jenis kelamin yang berbeda. Mengapa demikian? Karena memang pria dilahirkan sebagai pria dan dia baru bersikap sebagai seorang pria. Apalagi kalau pria ini yang menjadi ayah ini memang tidak memiliki model yang tepat. Misalnya untuk adik perempuannya dan sebagainya. Sehingga dia bersusah payah. Sebenarnya seorangnya bukan mau dekat dengan anak. Dia ingin menjadi dekat dengan anaknya, ingin menjadi orang yang istimewa bagi anak-anak, terutama putrinya. Namun ada kalanya itu seorang ayah itu berjuang gitu. Berjuang apa yang bisa aku lakukan ya menghadapi dengan kondisi mungkin anaknya cewek mungkin yang lagi uring-uringan dan sebagainya. Dia bingung akan dia lakukan kepada putrinya. Karena yang dia tahu ini adalah cara menyelesaikan sebagai seorang laki-laki, bukan bukan putrinya gitu ya. Jadi seorang ayah ini perlu dimaklumi kadangkala harus bekerja keras ekstra untuk supaya bisa dekat dengan anaknya, terutama putrinya. Ini menarik sekali ya, kisah ini ya, cerita ini. Nah, memang kita kaum ayah, katanya, lebih dari kaum ibu, harus belajar jadi ayah. Hal itu tidak muncul dengan sendirinya. Kadang percakapan dan sendagura dengan anak-anak perempuan pun bisa berhasil di suatu waktu, tapi tidak berhasil di waktu lain. Mungkin ketika anak itu mungkin uring-uringan, tidak senang hari itu, lagi bete, walaupun ada sendagura, itu nggak masuk gitu loh. Nggak berhasil gitu. Nah, tentunya untuk berusaha mempertahankan keharmonisan baik dalam percakapan maupun dalam pembuaran merupakan suatu perjuangan bagi ayah itu ya. Memang gak mudah ini ya. Ayah itu lebih ke logis pikiran, tetapi kalau wanita yaitu anak putrinya lebih ke perasaan. Bagaimana dia harus memperlakukan anak itu seperti anak perempuan ya. Untuk itu, momen-momen yang dihabiskan bersama dengan anaknya itu melibatkan kata signifikan dan berarti itu pula yang menciptakan hubungan yang dekat atau ikatan yang kuat. Saya tadi di-sharingin oleh suami saya ya. Ada satu kisah, yaitu seorang ayah. Seorang ayah itu yang tadi dikatakan dia merasa sedih dan menyesal. Mengapa? Karena ia waktu anak-anaknya masih kecil, itu ayahnya ini tidak punya waktu buat anak-anaknya. Tidak punya waktu buat anak-anaknya, dia sibuk bekerja, sibuk melakukan banyak hal, sehingga anak itu tanpa disadari bertumbuh dewasa. Dan akhirnya sekarang anak-anak itu tidak merasa dekat dengan dia. Dia baru menyadari eh senda gurau, kemudian kayak mungkin orang tuh kayak anak kecil tuh digelitikin gitu ya. Kemudian bisa ketawa sama-sama, cerita tentang banyak hal yang lucu-lucu gitu ya. Ternyata itu
kelihatannya sederhana, ya. Tapi itu bisa menjadi satu momen supaya ayah itu bisa dekat dengan putrinya. Nah, dari situ, dari hal-hal yang simpel itu sebenarnya, ayah bisa belajar bagaimana dia menciptakan hubungan yang dekat dengan anaknya, terutama putrinya. Memang perlu proses, perlu waktu ya. Karena memang sekali lagi ayah ada itu pikirannya sebagai seorang laki-laki. Ya, memang nggak satu hal yang mudah ya untuk membuat itu. Jadi akhirnya seorang bapak ini yang cerita itu, yang sharing itu mengatakan secara jelas, saya tuh sayang punya kehilangan waktu untuk bersenda gurau dengan anak-anak saya. Padahal itu hal yang sederhana yang saya bisa lakukan di tengah segala kesibukan saya. Namun akhirnya waktu itu berlalu begitu saja. Akhirnya dia tidak bisa dekat lagi dengan anaknya karena tidak menjalin hubungan yang dekat. Dia berpikir bahwa kalau menjalin hubungan yang dekat itu harus bagaimana begitu yang muluk-muluk. Tetapi ternyata enggak, gitu ya. Dia menyadari bahwa dari hal momen-momen yang singkat itu orang bisa ketawa bersama, kemudian ya bisa bersenda gurau dan banyak hal gitu yang dilakukan dalam diri anak itu membangun satu apa ya bonding gitu ya, ikatan yang akhirnya membuat anak itu merasa dekat dengan ayahnya, terutama putri ya, seorang putri. Nah, perhatian para ayah, ya ini sekali lagi karena tidak adanya pengalaman karena dibesarkan sebagai laki-laki. Ya belajar buku ini ya. Tak seorang pun dapat diajak bicara. Ya, sayangnya kaum pria cenderung tidak mendiskusikan proses membesarkan anak dengan pria lain dan menyerahkan urusan itu kepada kaum istri selaku ibu. Jadi di dalam kondisi yang ada, masyarakat yang ada, dikatakan bahwa kaum pria itu harus bisa kuat, harus bisa teguh berdiri. Jangan sampai kaum pria itu lemah dan sebagainya. Sehingga kalau suruh membicarakan diskusi proses membesarkan anak itu, dia mikir, itu bukan bagianku itu. Itu bagiannya istriku. Karena itu kan untuk membesarkan anak, buat apa gitu diskusikan? Rasanya ada gengsi tersendiri padahal ya. Ya itu akhirnya pria ini merasa, ya aku nggak bisa melakukannya, wah, aku nggak pernah tahu caranya gimana gitu ya. Sehingga dia mengatakan tidak seorang pun dapat saya diajak ajak bicara gitu ya. Ini kondisi yang dialami gitu oleh kaum pria ya. Hingga dia merasa kalau nggak perlulah diskusi buat apa. Apalagi sama pria yang lain. Belum tentu orang itu mau dengarkan. Dipikir ngapain sih ngurusin membesarkan anak gitu. Itu kan urusannya istri. Itu yang terjadi. Kemudian ada stereotip yang ada bahwa, nah ini sekali lagi, stereotip yang terbesar adalah seorang ayah itu perannya adalah memberi nafkah, ya, memberi nafkah. Yang istri urusan anak, itu kan biasa kayak gitu ya. Nah, tapi stereotip ini sebenarnya perlu diubah. Karena sebenarnya di sisi seorang ayah yang memberi nafkah, juga diperlukan seorang ayah yang memperhatikan setiap hari kepada anak-anaknya. Nah, ini akan memperkuat interaksi dan ikatan yang erat di antara ayah dengan putrinya ini. Nah, selanjutnya, tidak ada teladan di rumah. Nah, halangan utama bagi kaum ayah adalah ketidakhadiran ayah mereka sendiri secara emosi. Untuk itu, seorang ayah dari seorang anak perempuan membutuhkan pendidikan dan kebebasan untuk menjadi orang yang berbeda dari ayahnya sendiri. Nah, ini menarik sekali ya. Ketika ayah ini memiliki ayah yang tidak hadir secara emosi, yang tidak bisa dekat dengan dia, dia juga bingung bagaimana dia itu berlaku sebagai ayah bagi anak perempuannya gitu ya. Sehingga mau tidak mau, karena tidak ada teladan, ayah ini akhirnya ya berlaku seperti biasanya gitu ya. Tidak ngerti bahwa yang benar bagaimana, yang salah bagaimana ya. Jadi akhirnya ayah ini harus bersikap seperti yang berbeda dari ayahnya karena kan ayahnya tidak bisa dijadikan teladan. Nah, tentunya ayah ini harus benar-benar punya kreatif gitu. Walaupun tidak ada teladan di rumah waktu ayahnya dulu, waktu dia masih kecil, ayahnya memperlakukan dia, perlu dipikirkan bagaimana dia bisa memperlakukan anak putrinya. Nah, memang sebagian besar ayah merasakan gelora perasaan pada dua masa signifikan dalam kehidupan putrinya, yaitu kelahiran dan pernikahannya. Menarik sekali ya. Itu gelora perasaan yang dialami oleh pria waktu itu.
Nah, selanjutnya, mengenal ayah kita merupakan suatu proses selalu dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Nah, ini bagi anak perempuan ya, kita perlu kenal ayah kita ya, mengucapkan terima kasih bagi dia. Dan sebagai seorang ayah yang tidak sempurna, saya tahu di mana saya dapat menemukan anugerah yang sama. Hanya di dalam Tuhan kita akan menemukan kasih sempurna seorang ayah yang kita rindukan. Walaupun ayah yang kita miliki tidak ideal, tidak seperti yang kita harapkan, ya. Kita bisa menemukannya kasih sempurna di dalam diri. Di sinilah letak pengharapan setiap wanita, terutama anak perempuan ini. Di mana wanita ini akan mendapat kepenuhannya, yaitu di dalam Bapa Surgawinya. Percaya kepada Bapa atas apapun yang kita butuhkan. Ya. Yang ketiga, kenangan tentang Allah. Ya, hidup kita ini penuh dengan kenangan. Tanpa kenangan, hidup menjadi tidak lengkap. Saya yakin percaya setiap kita punya file foto di HP yang begitu luar biasa banyak sehingga harus dipindah ke satu file yang lebih besar di laptop kita kemungkinannya. Kita akan bisa melihat di situ bagaimana mungkin anak kita bertumbuh dari bayi, lahir bayi, kemudian sampai berusia 1, 2 tahun, 3 tahun, semua ada kenangannya gitu ya. Kenangan yang membuat hidup ini menjadi berwarna, ya, beraneka ragam, ya. Kenangan itu lebih menyerupai kolase, potongan-potongan, di mana kalau kita kumpulkan itu menjadi satu kisah, yaitu kisah siapa? Kisah kita. Menjadi sejarah kita dan itu dipakai untuk membantu memahami hidup kita. Sehingga kita ketika tahu kenangan-kenangan foto itu ada dan disusun begitu indah, yang menceritakan inilah kisah kita, gitu ya, menjadi sejarah. Nah, kita juga pasti di dalam kenangan foto itu pasti kita ada kenangan tentang ayah kita ya. Kenangan ini dapat menjadi refleksi tentang siapa kita hari ini ya. Kenapa? Karena para ayah memang mempengaruhi kita lebih dari yang kita ketahui. Mereka meninggalkan kesan yang bertahan seumur hidup dalam kehidupan putra-putri mereka. Namun ada kalanya para ayah ini tidak menyadari akan kondisi yang demikian. Nah, bagaimana pengaruh ayah dalam hidup kita? Kalau yang positif ini lingkaran positif itu punya sumbangsi. Sifat positif ayah kita untuk hidup itu apa? Kalau negatif coba dipikirkan. Ini bisa kita buat ya. Daftarlah dan pikirkan tentang hal negatif atau kelemahan ayah saya. Ya, dari positif dan negatif itu menimbulkan satu keprihatinan saat ini. Apa yang dari positif ini apa yang sumbangannya, kemudian yang negatif ini tentang hal negatif atau kelemahan. Dan itu mau dampak apa buat kita saat ini? Itu kita perlu daftarkan. Keprihatinan atau masalah saya saat ini dengan ayah kita itu bagaimana? Nah, ini mempengaruhi ya. Satu dengan lain akan mempengaruhi karena itu menjadi satu apa ya? Satu pengaruh yang tidak mudah yang membentuk kita sampai saat ini itu juga karena sekali lagi karena peran ayah di dalam hidup kita. Nah, ini ya ada satu akumulasi dari yang positif dengan negatif yang menimbulkan satu masalah atau keprihatinan yang dialami. Nah, kenangan ini sekali lagi merupakan bagian dari kisah hidup kita. Termasuk tadi ya pengaruh ayah di positif negatif itu. Namun sebenarnya ya, kalau kita lihat, walaupun kenangan itu bagian dari hidup kita, tidak hanya kenangan yang menyusun kisah hidup, tapi juga respon terhadap kenangan itu. Jadi respon kita apa? Pada kenangan kita waktu kenangan ayah kita pada masa itu. Ketika kenangan tentang ayah kita dibukakan dan diidentifikasi, perubahan hidup akan terjadi. Karena pada dasarnya kenangan ini mempengaruhi cara kita berelasi dengan orang lain, cara kita memandang diri kita, bahkan cara kita merasakan kehadiran. Ingatlah bahwa kita semua pasti punya cacat celah. Tidak ada orang tua anak perempuan yang tidak sempurna. Karena apa? Dosa. Sekali lagi ya, kita itu tidak mudah menjadi seorang anak perempuan mungkin dengan ayah yang tidak berfungsi seperti biasanya. Tapi kadang itu boleh dikatakan bahwa walaupun kenangan dari ayah itu tidak seperti yang kita inginkan, namun itu membuat kita berpikir bahwa sebenarnya
Semuanya itu mempengaruhi kita ketika kita berrelasi dengan orang lain. Contohnya begini, ketika kita punya kenangan tentang ayah kita itu begitu keras dan kaku dan tidak bisa dibantah. Itu yang kita terima pada saat itu. Nah, ketika kita itu berrelasi kemudian dengan orang lain, model itulah dari ayah kita, itulah yang kita bawa. Gitu ya. Ketika ayah mengatakan, saya harus keras, harus kuat. Mengapa kalau enggak nanti dibohongin orang lain? Sehingga ketika itu yang ditanamkan ke dalam diri anak perempuan salah satunya, dia akhirnya ketika berrelasi dengan orang lain begitu kaku dan keras, tidak memberikan kesempatan buat orang lain. Dan akhirnya itu membuat kita juga memandang diri kita juga negatif, melihat diri kita bahwa kita tidak boleh digampangin orang, dianggap orang muda. Maka dari itu saya harus keras. Demikian juga ketika itu dia juga merasakan kehadiran Allah bahwa sebagai Allah yang begitu keras dan kuat, yang mungkin lebih sering menghukum, tidak mentolerir apa. Nah, ingatlah bahwa kenangan-kenangan itu tidak semuanya sekali lagi benar. Tidak sekali lagi positif. Sekali lagi bisa negatif. Ya. Namun sekali lagi bagaimana respon kita terhadap kenangan itu. Nah, sebuah keluarga yang sehat adalah keluarga yang memiliki seorang ibu dan seorang ayah yang saling membangun, baik ketika salah satu di antara mereka tidak ada atau ada. Ingatlah bahwa kekuatan kita itu didasari karena ada satu hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Ya, hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Kalau di dalam Efesus 4 ayat 22 pembaruan roh pikiran kita. Roma 12 ayat 2 mengubah cara pikir kita. Filipi 4 ayat 8 pikiran kita dapat berubah. Nah, ini hal-hal ayat-ayat firman Tuhan yang perlu diketahui bagaimana kita punya kenangan tentang Allah. Nah, sadarilah bahwa setiap orang membutuhkan transformasi pikiran untuk bisa memiliki pikiran Kristus, yaitu melalui kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, dasarnya sekali lagi hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Adanya transformasi, termasuk pikiran, untuk bisa memiliki pikiran Kristus. Tentunya ini bukan karena kemampuan kita, tentunya dengan kuasa Tuhan. Sekali lagi ya. Nah, faktanya memang sebagian ayat tidak hadir secara fisik di tengah anak kita. Sebagian lagi kita hadir secara fisik tapi tidak hadir secara emosi. Lainnya lagi ada yang menjadi pelaku tindak kejahatan seksual bagi putra-putrinya. Dan seorang gadis yang ditinggalkan oleh pria pertama dalam hidupnya, yaitu ayahnya, akan merasa dibuang tidak berharga. Aku tidak mampu menerima cinta seorang pria. Mengapa demikian? Karena kesan, kenangan tentang pria pertama, yaitu ayahnya itu, bagaimana dia diperlakukan. Itu membuat dia mengeneralisasi bahwa semua pria pasti akan seperti ayah saya. Seperti membuat saya dibuang, membuat saya tidak berharga, dan sebagainya. Sehingga ketika dia di dalam usia seharusnya dia memiliki seorang pacar atau kekasih, dia tidak mampu menerima cinta karena dia merasakan apa yang ada di pikirannya adalah pria yang mencintainya adalah sama seperti ayahnya, yang mungkin membuat dia merasa tidak berharga dan sebagainya. Itu yang dialami, ya. Itu satu hal yang harus diperhatikan, gitu ya. Nah, sekarang ada gejala sindrom anak perempuan tanpa ayah. Ada 5 kategori yang memiliki kesamaan, yaitu kategori pertama disebut faktor un atau bukan. Seringkali seorang anak perempuan tanpa ayah bahwa ia tidak berharga dan tidak pantas dicintai, dan itulah sebabnya ayahnya meninggalkan dia. Jadi kadang itu di dalam kondisi, memang ini kondisi yang pada saat itu, kalau ada seorang anak yang istilahnya tidak ada ayah di dalam kehidupan keluarganya, mungkin ayahnya pergi meninggalkan keluarga ini ya. Waktu ayah ini meninggalkan keluarganya, anak perempuan itu bisa merasa tidak berharga. Itu karena salah saya. Ayahnya meninggalkan dia. Karena dia itu tidak berharga dan tidak pantas dicintai. Untuk itu kenapa ayah saya meninggalkan saya. Dalam hal ini sesuatu yang hilang itu adalah cinta seorang ayah. Jika ia tidak berada di dekat mereka, mereka berusaha menemukan cinta itu dalam diri setiap pria yang mereka jumpai. Jadi ketika ayah ini meninggalkan dia ya, kita melihat tokoh bagaimana seorang ayah itu meninggalkan seorang anak putrinya dan dia pergi meninggalkan rumah. Dia merasa bahwa oh ya, ayahnya meninggalkan dia karena memang saya tidak pantas dicintai. Saya memang tidak berharga. Yang dibutuhkan saat itu, kekosongan itu, yang lubangnya itu, yang hilang adalah cinta seorang ayah. Sehingga ketika itu lubang tentang cinta seorang ayah itu, ketika dia besar, dia akan mencari cinta
dari pria lain, pria yang dewasa, supaya menutup lubang itu. Lubang kekosongan tentang kehadiran seorang ayah. Ya, ini gejala sindrom yang pertama. Yang kedua, kategori yang lain memiliki dua sebutan, sindrom ditinggalkan atau faktor ketakutan berlapis tiga. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah ini. Kehadiran semua ini dapat menyabotasi hubungan apapun. Jadi rasa takut akan penolakan, kondisi ditinggalkan, dan komitmen. Adanya luka batin atas semua ini sungguh mendalam. Nah, ketika rasa takut ini, penolakan, kondisi tinggalkan, dan komitmen ini sebenarnya dapat diringkas menjadi satu masalah, yakni tidak adanya kepercayaan. Boleh dikatakan ketika anak perempuan itu lahir tanpa ayah, tanpa kehadiran ayah, dia menyadari bahwa dia itu mengalami kondisi ini, sindrom ditinggalkan, dan sebagainya. Sehingga dia boleh dikatakan, dia tuh memiliki rasa ketakutan yang namanya penolakan. Ya, sehingga itu membuat luka batin di dalam dirinya. Dia bingung harus melakukan apa. Satu kondisi yang tidak mudah karena dia merasa bahwa dia memang layak ditinggalkan. Dia memang layak menerima apa yang dia alami saat ini. Intinya, dia tidak mengalami satu namanya kepercayaan. Nah, yang ketiga yaitu faktor atau gejala yang ketiga adalah faktor pemulihan seksual. National Fatherhood Institute menyatakan bahwa gadis-gadis yang dibesarkan tanpa ayah itu cenderung melakukan hubungan seks lebih dini daripada mereka yang dibesarkan di tengah sebuah keluarga dengan orang tua yang lengkap. Mengapa? Sekali lagi, gadis-gadis ini membutuhkan ayah. Jadi ada kekosongan di dalam dirinya. Dan dia butuh diperhatikan, dia butuh disayang, dia butuh mendapatkan yang seharusnya dia miliki sebagai seorang anak terhadap ayahnya. Namun itu tidak dia dapatkan dari ayah karena ayahnya pergi meninggalkan dia. Akhirnya dia itu mendapat perhatian dari mungkin kekasih yang memanfaatkan dia sehingga dia akhirnya lebih cenderung untuk mau melakukan hubungan seks di luar pernikahan supaya dia tidak kehilangan pacar atau kekasihnya ini. Pacar dan kekasihnya ini istilahnya apa ya? Membuat dia anak perempuan ini supaya akhirnya anak perempuan ini mau melakukan hubungan seksual dengan dirinya. Ada ancaman. Kalau kamu sayang sama aku, tunjukkan. Ya kamu melakukannya sama aku. Ini kondisi yang ada. Ya, ketika gadis itu akhirnya melakukannya. Dan kecenderungan sebenarnya cuma satu. Dia kebutuhan akan kekosongan ayah itu yang tidak dipenuhi. Dan itu dia mencarinya ke hal lain, ke pria lain yang berusaha untuk dipenuhi. Namun dengan cara yang sama. Pemikiran mereka yang salah, mereka meyakini bahwa mempunyai bayi akan menyembuhkan mereka dari rasa kesepian dan merawat mereka tidak ditinggalkan. Ini yang ada, yang terjadi. Ya, pemikiran yang salah. Kalau aku nanti sudah melakukan dengan pacarku dan akhirnya saya hamil gitu ya, anak perempuan itu mengatakan demikian, pasti saya nggak akan ditinggalkan oleh cowok itu. Gitu. Saya nggak kesepian lagi. Ini ada satu bahaya yang luar biasa kalau itu dialami ya. Faktor yang keempat yaitu faktor terlalu tanda petik, yaitu di mana mereka berusaha sekuat tenaga untuk mencapai hasil melampaui dari yang semestinya dalam bidang apa saja dengan maksud menyampaikan pesan pada ayah mereka untuk melihat kemampuan yang mereka miliki. Ada kalanya ayah-ayah itu ingin merindukan anaknya itu punya prestasi yang tinggi. Istilahnya kalau kalau A itu bisa lebih A lagi gitu ya, ada nilai lagi itu ingin lebih baik. Sehingga akhirnya anak-anak perempuan ini merasa harus memacu dirinya sekuat tenaga. Dia ada nilai perfeksionisme gitu ya, yang tidak pernah berhenti dan itu terus mengejar, mengejar, mengejar. Bahayanya ketika dia sudah bekerja, dia akan melampaui yang nomor satu, dan nomor satu. Dan akhirnya itu membuat dia itu terobsesi dan kemudian akhirnya boleh dikatakan dia tidak memperhatikan orang lain lagi, yang penting saya, yang penting saya. Nah, ini akhirnya membuat dia boleh sebenarnya kecapean juga. Karena semua itu sebenarnya dilakukan hanya untuk satu, supaya dia itu diakui oleh ayahnya, walaupun ayah sudah meninggalkan dia, tapi setidaknya ayahnya itu bisa melihat. Kalau aku berprestasi begini, kamu istilahnya ayah itu bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Itu kondisi yang dialami faktor ini. Faktor yang kelima, gejala sindrom yaitu faktor KKD.
kegusaran, kemarahan, depresi. Nah, memang seseorang wanita ya, tanpa ayah itu dikatakan punya panci besar. Isinya amarah di dalam dirinya. Mengapa? Mengapa dia yang dipikirkan adalah mengapa ayah meninggalkan keluarga saya? Apa salah saya? Apa salah ibu saya? Apa salah apa salah kami semua ini? Apakah mungkin kalau kami melakukan kesalahan yaitu seorang wanita itu dengan ibu dan adik-adiknya? Itu yang membuat papa bisa ayah itu pergi sekenanya gitu. Ya tentu banyak amarah-amarah di dalam dirinya yang mungkin tidak bisa dikeluarkan. Dia dipenuhi kebencian yang luar biasa. Karena dia tidak tahu mengapa ayahnya itu meninggalkan dia. Mengapa kok teman lain ada ayah, saya tidak ada gitu. Ini yang bahaya sekali ya. Jadi akhirnya amarah yang ada di dalam dirinya itu diarahkan, diobsesi terhadap apa? Narkoba, makanan, seks, minuman keras, atau bahkan kesuksesan. Atau kegusaran itu akan mengenai diri si wanita itu sendiri dan berkembang menjadi depresi. Mengapa demikian? Karena wanita itu tidak bisa, anak perempuan ini tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Dia tidak bisa marah karena papanya udah pergi meninggalkan dia. Sehingga akhirnya itu dialihkan, kemarahan itu kepada narkoba, makanan, seks, dan sebagainya. Akhirnya kalau bisa diatasi, itu berkembang menjadi depresi. Ya, ini satu hal yang bahaya sekali. Nah, depresi yang dialami oleh anak KKD ini adalah menyatakan sebenarnya ada sesuatu yang lain tengah terjadi dalam hidup kita dan butuh perhatian dan perlu didengarkan pesannya. Amarah dan kegusaran acap kali merupakan akibat dari luka batin mereka. Sekali lagi, satu kesedihan, satu kekosongan yang mereka miliki karena tanpa kehadiran ayah. Nah, perkembangan dan kebutuhan emosi ini telah dimatikan dengan ketiadaan sang ayah. Sehingga akhirnya dengan perjalanannya menjadi orang dewasa itu terganggu. Karena setelah ayahnya meninggalkan secara fisik atau secara emosi. Ini satu hal yang perlu diperhatikan sekali mengenai gejala sindrom ini. Tentang anak-anak yang ada tanpa ayah mereka. Selanjutnya, kita akan melihat anak-anak perempuan korban perceraian. Ya. Nah, tatkala kalau tadi dikatakan anak yang tanpa kehadiran ayah itu banyak sebabnya, namun ini kita akan melihat kalau anak-anak perempuan yang korban perceraian yang ayahnya meninggalkan dia, gitu ya. Dan dia tinggal bersama dengan ibunya. Nah, tak kala seorang anggota signifikan, ayah dan ibu, tidak berada di tengah keluarga atau tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya, keseluruhan struktur keluarga itu akan terpecah. Mengapa demikian? Karena ayah dan ibu itu boleh dikatakan satu sinergi yang kuat di dalam satu keluarga. Ketika satu peran dari ayah atau ibu tidak ada, boleh dikatakan seperti kayak perahu itu pecah gitu ya. Kapal itu pecah. Mengapa? Karena yang kuat ini tidak ada, tidak menopang. Jadi satu itu tidak ada. Misalnya ayah atau ibu yang tidak ada. Itu adalah peran yang signifikan di dalam satu keluarga. Ya. Nah, faktanya memang banyak anak perempuan yang tumbuh dalam kondisi diceraikan. Nah, efek ini akan membentuk kehidupan. Ya. Sehingga yang sangat mereka takuti sebagai akibat dari pengalaman mereka adalah keintiman. Komitmen tampaknya berisiko karena mereka hidup dengan rasa takut ditinggalkan, dihina, ditolak. Ini kondisi yang ada sekali. Perceraian tidak menjadi satu kondisi yang tidak bisa diterima oleh seorang anak. Ketika mengalami perpecahan di dalam keluarga, boleh dikatakan, itu berisiko banyak hal di dalam kehidupan seorang anak. Nah, kemampuan mereka untuk percaya itu goyah karena orang dewasa yang paling signifikan itu dalam hidup mereka telah mengecewakan mereka. Satu sisi, kadang itu ketika orang tua bercerai, anak itu kadang eh, merasa bahwa dia ikut bertanggung jawab. Mengapa orang tua saya harus bercerai? Tidak seperti orang tua teman saya, gitu. Dan tentunya ketika ada salah satu dari ayah atau ibu yang meninggalkan rumah tidak lagi hidup bersama dengan anak ini, dia begitu kecewa. Mengapa? Karena memang kenapa kok dia pergi? Apakah ada yang salah? Apa yang ada yang bisa apa yang terjadi dan sebagainya? Itu hati-hati sekali ya. Boleh dikatakan ini merusak kehidupan anak-anak perempuan terutama ketika perceraian itu
dialami oleh keluarga itu. Nah, anak karakteristik ADKP, ini anak-anak dewasa korban perceraian, ini disingkat gitu ya. Yang pertama karakteristiknya menjadi orang dewasa kecil. Mengapa? Karena kalau tidak ada kehadiran orang tua secara emosi, sebagian anak perempuan akan lebih tua mulai berperan sebagai orang tua bagi adik mereka atau bahkan orang tua mereka. Ada kalanya mungkin ketika ayah atau ibu meninggalkan rumah karena perceraian ya, berpisah gitu ya. Kadang itu anak perempuan itu bisa menjadi lebih dewasa dari di masa kanak-kanaknya. Mengapa? Karena dia mulai akhirnya membantu adik-adiknya. Karena orang tuanya kan nggak ada perannya yang jelas gitu. Orang tua mungkin yang tunggal gitu sudah berjuang, sudah punya usaha sendiri, berjuang konsentrasi di situ, sehingga akhirnya anak perempuan itu seperti diserai tanggung jawab. Apalagi anak perempuan ini yang sulung gitu ya. Dia tentunya akhirnya menjadi peran pengganti buat adik-adiknya sebagai orang tua bagi mereka, bagi adik-adiknya ini. Ya, ini peristiwa ini banyak kalau kita lihat terjadi ya. Bagaimana seorang anak kadang itu bisa boleh menjadi pemimpin bagi adik-adiknya. Bahkan orang tuanya mereka sendiri dia pimpin gitu. Karena kondisinya yang terjadi gitu ya. Mau tidak mau anak ini harus turun tangan. Dia menjadi orang dewasa kecil. Karena sebagai anak kecil mereka berperan sebagai orang dewasa. Dan dalam proses sebagian kebutuhan dalam perkembangan mereka itu tertahan. Akhirnya dia tidak bisa menjadi seorang anak seperti biasanya seorang anak. Dengan hidup pada masa kanak-kanaknya, dia berperan dan dipaksa untuk menjadi orang dewasa. Dan akhirnya itu membuat mereka kesulitan dalam mendefinisikan siapa diri, siapa ini aku. Akhirnya pengertiannya tentang diri tidak berkembang. Mengapa? Karena dia sudah difokuskan untuk ngurusin adiknya, menjadi orang tua, menjadi istilahnya pemimpin buat adik-adiknya, menjadi orang tua bagi adik-adik. Nah, yang bisa diperbuat yaitu pelajari kita sendiri betapa berharganya kita di hadapan Allah. Kadang mau tidak mau ketika anak ini menjadi orang tua dewasa kecil gitu, dia merasa dirinya itu tidak mampu, tidak ada harga dirinya, ya. Sehingga akhirnya membuat dia itu kecil hati. Padahal dia itu perlu melihat bahwa dia itu adalah ciptaan yang berharga di hadapan Allah. Coba kita bisa baca Efesus 1:4 ayat 5 yang kurang lebih mengatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Coba evaluasi tindakan kita yang berlebihan bagi orang lain. Berkata tidak, itu tidak menjadi masalah. Dan waspada terhadap apa yang kita pikirkan dan rasakan. Jadi, ada baiknya. Sebagai seorang dewasa kecil, anak-anak itu bisa melihat bahwa tidak selalu dia yang harus menjadi orang tua bagi adik-adiknya. Ada kalanya kita perlu mengevaluasi apa yang perlu kita lakukan buat adik-adik kita. Apa yang orang tua perlu seharusnya berperilaku menjadi pemimpin bagi anak-anak walaupun hanya orang tua tunggal. Tapi hati-hati sekali, jangan sampai anak-anak ini tanda petik ya diperbudak menjadi orang dewasa kecil dalam dirinya. Hati-hati sekali. Namun karakteristik yang lain adalah kebutuhan diri akan kontrol. Perceraian membuat kita ingin mengontrol apapun. Ini juga mengubah pola hubungan. Kita merasa jika kita mengontrol, kita dapat menjauhkan hal yang buruk agar tidak terjadi. Terutama penting bagi kita untuk mengontrol hubungan. Kontrol menghantar pada kekaguman. Ada kalanya ketika seseorang bercerai, orang tua tunggal ataupun seorang anak itu jadi lebih was-was gitu loh, lebih kontrol. Misalnya begini, kan bercerai dia tinggal dengan ibunya gitu ya. Kemudian ayahnya meninggalkan dia. Ketika orang tua yang mengalami perceraian ini, anak akan kontrol ibunya. Dia akan mengatakan mama tidak boleh macam-macam, mama harus gini 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 gini. Dia merasa satu kekecewaan di dalam diri, ya. Dan akhirnya dia itu berusaha untuk mengontrol, gitu ya, supaya mamanya tidak melakukan kesalahan lagi dan sebagainya dan sebagainya. Yang bisa kita lakukan adalah berilah kebebasan bagi diri kita dan orang lain. Ada kalanya kita merasa terkontrol sehingga akhirnya kita tidak bisa merasa bebas. Mulai bergantung pada Allah dan biarkan Dia membuat keputusan dalam hidup kita. Ada kalanya kita itu merasa bahwa apa yang kita lakukan itu yang terbaik. Sehingga kita akhirnya memberikan kontrol dan kendali kepada orang lain, termasuk diri kita sendiri. Hati-hati karena bukan itu yang Tuhan mau. Kita hanya perlu bergantung dan membiarkan Dia memberi keputusan. Yang ketiga, karakteristik ADKP adalah karena takut konflik. Biasanya yang terjadi adalah konflik adalah sumber perceraian dan kerap kali konflik itu berupa amarah bahkan kekerasan.
Dengan demikian, kenangan tentang konflik itu terasa negatif. Hal itu berbahaya secara emosi dan barangkali secara fisik, trauma. Jadi ketika seorang anak itu mengalami, orang tuanya mengalami perceraian, waktu itu dia melihat sendiri bahwa yang membuat mereka bercerai adalah mereka saling berkonflik, ya. Sehingga dia melihat bahwa konflik itu menjadi sumber perceraian orang tua mereka. Sehingga bahkan ada kalanya konflik itu juga bisa marah-marah atau kekerasan, mungkin pemukulan terjadi gitu dan sebagainya. Sehingga akhirnya lebih baik jangan konflik. Itu yang ditakuti oleh anak gitu ya. Karena dia melihat satu kenangan tentang konflik yang dialami oleh orang tua mereka yang dilihat negatif gitu ya. Karena ketika ayahnya berkonflik itu ayah dan ibunya berkonflik itu menjadi sumber mereka akhirnya bercerai gitu. Dan bahkan konflik itu membuat hal yang negatif, misalnya ada kekerasan, ada marah yang dan sebagainya. Dan hal ini pula akhirnya berbahaya dalam diri anak ketika dia itu takut konflik. Secara emosinya akhirnya dia mengalami yang namanya trauma. Nah, untuk anak yang demikian yang bisa dia perbuat jika ada masalah. Tanyakan apa masalah yang sebenarnya. Apa yang saya lakukan sehingga muncul masalah dan apa yang saya dan kamu inginkan. Maksudnya adalah apa? Ketika dia tahu bahwa orang tuanya itu bercerai, mungkin kita bisa tahu apa yang menjadi penyebab masalah yang sebenarnya. Gitu ya. Apa yang menjadi masalah yang sebenarnya? Ketika orang tua bercerai, apakah karena A, karena B, dan sebagainya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Karena memang tidak mudah menjadi seorang anak dewasa dengan korban perceraian ini. Karena dia sudah melihat gambaran orang tuanya yang begitu berkonflik, begitu marah dan sebagainya dalam membina hubungan, dan itu membawa perceraian. Dan itu menjadi satu trauma yang tidak mudah bagi anak ini ketika dia mungkin berrelasi dengan orang lain, ketika dia ada di tempat kerja atau dimanapun, bahkan ketika dia juga membina hubungan keluarga, menikah, dan sebagainya, itu tidak jadi satu hal yang tidak mudah. Ya. Jika konflik berlanjut dan intens, cari tempat aman dari orang yang bisa dipercaya. Ceritakan apa yang dialami, supaya setidak-tidaknya bisa dibantu. Jangan lari dari perbedaan, cari cara yang sehat dan lembut untuk memecahkan masalah. Mengapa? Karena biasanya orang yang takut konflik itu merasa bahwa tidak perlu konflik, ngapain harus konflik? Sehingga ketika konflik itu terjadi, dia lebih nggak ingin menghadapinya. Padahal sebaliknya yang dipeturkan adalah kita perlu memecahkan masalah dengan mencari cara yang sehat. Karakteristik yang selanjutnya bagi anak-anak dewasa korban perceraian yaitu memiliki kebutuhan untuk memihak. Nah ya, ini seringkali mungkin terjadi ya, kita kadang ditempatkan gitu menjadi peran sebagai pesuruh. Misalnya untuk orang tua yang lagi berselisih gitu ya. Orang tua yang lagi berselisih biasanya kondisinya adalah ibunya bilang, ayo kamu yang bilang sama papamu. Gitu ya. Atau juga orang bilang, ayo bilang sama ibumu. Nah, peran ini tidak sehat dan tidak nyaman pasti bagi anak-anak karena dia akan bertumbuh lebih cepat seperti dia itu menjadi apa ya pendamai buat orang tuanya. Ayo kamu bilang sama papamu, ayo bilang sama mamamu. Jadi pihak ayah menyuruh dia ngomong ke ibunya, ibunya ngomong sama. Jadi dia seperti perantara, jadi pesuruh. Ya. Nah, orang tua kadang-kala mau manipulasi anak untuk mau bekerja sama dengan mereka. Kadang-kadang bisa jadi mata-mata. Coba lihat, itu mamamu lagi ngapain. Nggak mau menghadapi sendiri ketika konflik, mungkin ada perselisihan dan sebagainya. Nah, yang bisa kita perbuat sebagai seorang memang berhenti memihak. Ya, jika ayah ibu ingin mendapat informasi tentang ibu atau ayahnya, tanggapi ayah ibu udah harus bisa tanya sendiri, nggak usah lewat saya. Tentunya dikatakan dengan sopan ya, nggak seenaknya sendiri. Nah, ini kita perlu perhatikan. Kita coba mencari kebenaran. Orang lain tahu kita menyediakan diri. Nah, kita harus aware dengan kondisi seperti ini. Ada kalanya kita tegas dengan orang tua kita untuk mengatakan bahwa memang kita nggak perlu diperlakukan seperti kayak gitu, menjadi seorang pesuruh dan sebagainya. Ya, cari sendirilah tahu begitu ya. Karakteristik yang lain yaitu perasaan ditinggalkan. Nah, ini merupakan topik umum dan masalah utama yang dihadapi anak-anak dewasa korban perceraian. Dalam suatu perceraian, orang tua harus memprioritaskan kebutuhan anak. Nah, ditinggalkan yang terjadi kerap kali secara fisik dan emosi.
merasa tidak berharga untuk dicintai dan takut ditinggalkan. Ini yang dialami oleh anak. Dia akan merasa ditinggalkan. Memang saya ini layak ditinggalkan sehingga ayah saya pergi dari rumah. Ya memang saya tidak berharga untuk dicintai. Nah, kondisi yang saat ini bisa diatasi dengan meluangkan waktu diri sendiri setiap hari. Berdoa, baca Alkitab, atau baca buku renungan. Coba buat daftar orang-orang yang terpikat dan belum meninggalkan kita, gitu ya. Tidak semua orang itu meninggalkan kita. Ada orang-orang yang bersama kita yang tidak, yang belum meninggalkan kita. Jadi coba identifikasi juga rasa takut. Itu akan menentukan respon pada orang lain dan mengembangkan respon yang sehat. Yang keenam yaitu kesulitan dalam mengatur batasan. Nah, ketika dia ingin memuaskan setiap orang, akhirnya anak ini tidak belajar bagaimana berkata tidak kepada siapapun. Nah, ini akhirnya terus terbawa dalam pernikahan dan situasi kerja. Sekali lagi, tujuannya supaya tidak ditinggalkan, ingin dipuaskan supaya orang lain tidak meninggalkan dia, gitu ya. Seperti ayah yang tidak meninggalkan dia, dia juga ingin mengikuti apa yang menjadi kemauan orang tuanya. Nah, ini juga mudah untuk menjalin hubungan terlalu cepat ya. Dan saat kita merasa dimanfaatkan untuk dijajak berusaha diri dan menuju depresi. Kadangkala untuk menyenangkan orang, maka dia itu rela untuk dimanfaatkan. Nah, tentunya ketika rela dimanfaatkan, dia akan punya harga dirinya rusak karena dia tidak bisa menjadi seperti apa yang dia adanya. Karena berusaha mengikuti kemauan orang lain. Dan ada kalanya ketika dia melihat bahwa orang lain saya sudah melakukan banyak hal untuk orang lain supaya saya juga orang lain puas sama dia. Ternyata tidak mendapatkan itu dan akhirnya menuju kepada depresi. Jadi yang bisa dilakukan adalah jika ditanya sesuatu itu diminta melakukan yang terlewat batas. Misalnya ada orang yang memanfaatkan kita, kita perlu tegas karena ada dua respon pilihan yang bisa kita lakukan. Tidak, mengatakan tidak. Atau saya akan memikirkan dan memberi kabar. Nanti saya lanjut, ya, saya akan memikirkannya dan sebagainya. Nah, kondisi ini tidak mudah karena ketika anak ini tidak punya batasan dan dia ingin memuaskan setiap orang, ini dimanfaatkan oleh orang lain untuk membuat dia itu menguruti apa yang menjadi perintahnya. Dan boleh dikatakan karena mengapa demikian dia mau gitu? Karena kan dia orang lain merasa bahwa anak ini pasti mengatakan iya, tidak mungkin enggak. Nah, ini bahaya sekali. Ini kondisi yang ada dialami oleh anak dewasa korban perceraian. Ya, boleh dikatakan ketika rasa takut tidak disukai orang lain, jadi tidak suka karena kita tidak mengikuti kemauan. Nah, ini merusak ketetapan. Ya, jadi kadang itu boleh dikatakan seseorang tuh pingin supaya mendapatkan memuaskan orang lain. Dia takut kalau orang lain tidak suka sama dia. Ya, kadang itu seseorang itu pingin orang lain itu mau menerima dia. Nah, sebenarnya hati-hati ya. Jangan pikirkan yang terburuk. Misalnya orang itu pasti tidak mau sama saya. Kalau saya tidak mau ngikuti kemauannya. Tidak. Mengapa kita butuh perkenanan orang lain? Tunda dulu berbagai janji kita dan hargai batasan orang lain. Hati-hati dengan hal itu ya, bisa disalahgunakan. Selanjutnya yang ketujuh, merasa tidak berdaya. Kadang seorang anak dewasa korban perceraian itu mengalami kesulitan belajar komunikasi dengan baik dan keterampilan bergaul. Bahkan mereka dapat merasa ragu untuk meminta apa yang kita inginkan karena menganggap bahwa permintaan mereka akan ditolak. Mengapa? Karena dia melihat dirinya itu gagal. Mengapa? Karena saya dari keluarga yang gagal. Sehingga nggak akan mungkin saya bisa ingin seperti apa yang saya miliki. Sehingga dia ragu-ragu. Bisa enggak ya saya punya keinginan ya? Saya bisa enggak ya eh, mendapatkannya gitu. Karena menganggap pasti mereka itu ditolak kehadirannya. Nah, ini kondisi yang ada sehingga dia akhirnya anak ini kesulitan ketika untuk bergaul dengan orang lain. Karena mereka itu membatasi dirinya gitu ya. Jadi mereka itu tidak menjadi apa adanya sehingga itu mengganggu sekali ketika dia berhubungan dengan orang. Nah, yang bisa dilakukan adalah identifikasi dapat dan mengapa merasa tidak berdaya. Nah, keterampilan komunikasi kita bisa tahu dapat belajar lewat buku atau seminar gitu ya. Identifikasi rasa takut kita, apa sebabnya? Ingatkan diri bahwa bisa berubah dan kita perlu melatih untuk berespon. Nah,
Karakteristik selanjutnya yaitu suka memuja atau malah menyalahkan orang tua. Ini karakteristik yang umum dialami. Mereka itu kadang mengalami satu masa berat yang memahami mengapa ayah mereka meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Yang lain merasa si ayah tidak berada di sisi secara ini. Nah, ketegangan yang timbul dalam diri anak ini itu ikhtiatnya intens. Salah seorang dari orang tuanya mungkin dipuja, sementara satunya lagi disalahkan. Dan kerap kali terjadi bergantian setiap tahun. Nah, bisa mempengaruhi segalanya atau tidak berpengaruh sama sekali. Jadi ketika anak-anak korban perceraian itu mengalami kondisi demikian, tentu ada orang tua yang dipuja sama mereka. Tapi satu sisi orang tua yang berbeda ini itu disalahkan. Ya, karena mungkin mama terlalu kontrol papa sehingga papa gini. Jadi papa juga nggak apa-apa kalau menceraikan dan sebagainya. Itu salah satu contoh-contoh yang bisa dikemukakan. Sebenarnya yang bisa diperbuat adalah daftarkan fantasi yang dimiliki tentang ayah. Ayah saya harus begini, 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 begini. Apa tujuan kita memuja atau menyalahkan? Apakah ada diskusi percaya dengan orang tua satu persatu secara terpisah sebagai orang dewasa? Nah, semua ilusi yang ada harus diubah menjadi kebenaran. Karena ilusi-ilusi itu membuat kita hidup tanpa melihat realita. Itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan. Padahal bukan berarti itu tidak boleh. Padahal kadang itu ilusi itu seperti tidak membumi. Istilahnya tidak mungkin bisa dipenuhi oleh orang tua kita. Selanjutnya karakteristiknya yaitu pengharapan yang tidak realistik tentang jalinan hubungan. Biasanya anak dewasa korban perceraian ini punya pengharapan yang tidak realistis mengenai hubungan dan pernikahan mereka. Sikap yang benar apabila mereka tidak ingin mengulang apa yang terjadi dalam keluarga di masa anak mereka. Tetapi jika mereka tidak mengambil tindakan perbaikan, kemungkinan akan muncul beberapa masalah. Karena ada sangat banyak wanita yang mengharapkan suami dan pernikahan mereka menjadi segalanya. Yang hal itu tidak dialami oleh orang tua mereka. Jadi sekali lagi, kekosongan yang ada di dalam diri anak perempuan itu. Karena orang tua yang tidak memenuhi perannya sebagai orang tua yang sebenarnya, itu akhirnya dituntut oleh pasangan yang nantinya, di mana anak ini akan menikah. Yaitu ada satu tuntutan beban tersendiri, supaya aku tidak mengalami perceraian seperti yang orang tua saya alami. Maka dari itu saya membutuhkan seseorang, figur, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saya. Apa yang memenuhi untuk lubang di dalam jantung hati saya. Ingat, sekali lagi, suami dan pernikahan yang sempurna itu memang tidak ada. Jadi, kalaupun keluarga kita yang dulunya, anak-anak itu, ketika kita masih anak-anak itu, orang tua itu tidak menjadi ideal. Tidak bisa kita harapkan lima itu di dalam diri suami. Kasihan mereka tertuntut dan terbebani. Seakan-akan harus memenuhi lubang dari jantung hati istrinya. Nah, pada dasarnya ketika tuntutan itu diberikan di dalam suami dan pernikahan, yang terjadi adalah ada kekecewaan. Ternyata suamiku tidak memenuhi keinginanku, tidak bisa memenuhi lubang yang kosong itu dalam hatiku. Padahal lupa bahwa sebenarnya suami dan pernikahan yang sempurna itu tidak ada. Bahkan pernikahan yang luar biasa tidak akan dapat menggantikan masa kanak-kanak yang tidak menyenangkan. Pernikahan dan komitmen bukan solusi. Kadang orang mengatakan bahwa kalau saya lahir dari keluarga yang bercerai. Jadi kalau saya menikah, itu solusi supaya saya bisa memenuhi istilahnya kekosongan yang saya alami. Figur peran yang seharusnya saya miliki yang tidak dapat, ya itu akhirnya saya solusinya menikah aja. Supaya saya diperhatikan, supaya suami saya memenuhi apa yang menjadi keinginan saya dan sebagainya. Pernikahan dan komitmen bukan solusi, tapi merupakan kesempatan baru tempat terjadinya pertumbuhan. Bukan dijadikan satu beban untuk memenuhi kehidupan kita, kekosongan kita. Tetapi pernikahan dan komitmen itu menjadi satu tempat di mana suami dan istri saling bertumbuh. Bukan saling menuntut satu dengan yang lain. Nah, yang bisa diperbuat adalah bertumbuh dan belajar secara hukum. Jadi bukannya untuk menuntut pasangan lebih dari apa yang seharusnya, tapi belajar dan bertumbuh bersama. Miliki pengharapan yang realistis, baca buku sebanyak mungkin, gitu ya. Ikut konseling pernikahan, cari kelompok pendukung.
pendukung yang sama-sama mengalami menjadi korban perceraian atau konseling umum. Ya, bantuan senantiasa tersedia. Asal kita juga mau untuk ikut ambil bagian di dalam kondisi ini. Nah, kalau tadi tentang perceraian ya sekarang yaitu ayah saya meninggal dunia ya. Nah, kematian sewaktu-waktu salah seorang dari orang tua yang ada itu adalah suatu kehilangan yang besar bagi seorang anak. Akan mengubah hidup mereka dalam banyak hal dan juga pada saat itu, pada saat yang sama, hilang pula pengharapan dan impian tertentu. Masa depan sepertinya lenyap, identitas berubah karena menjadi anak yatim, ada sesuatu yang hilang dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Hal itu akan hilang selamanya. Yang ada cuma kehampaan. Yang kita ketahui hanyalah adanya ketidakhadiran seseorang. Dan ketika kematian dini seorang ayah itu terjadi, itu menghilangkan kenangan seorang anak perempuan. Akhirnya dia menciptakan kenangan sendiri dan menjadi anak yang tidak ramah. Nah, bagi ayah yang meninggal, yang adalah orang yang kejam, mungkin ya, dalam masa hidupnya dan belum bertobat, bisa jadi ada timbul kelegaan dalam diri anak, yaitu suatu perasaan yang tidak diceritakan kepada orang lain oleh sebagian orang. Nah, pada akhirnya anak perempuan ini akan merasa aman ketika kematian menjemput sang ayah, yang kehadirannya menjadi ancaman bagi mereka. Nah, kadangkala memang yang menghancurkan bukan masalah kematiannya, melainkan mungkin cara berita kematian itu disampaikan kepada seorang anak dan respon sang ibu. Nah, kalau informasinya ditutupi, tidak diberikan kepada si anak, maka anak itu akan mengejar informasi tersebut. Karena dia merasa bahwa dia adalah anaknya. Itu ke orang tua saya. Jadi kamu juga harus berngomong sama saya. Karena saya anak dari papa saya yang meninggal dan sebagainya. Nah, memang sebagian anak perempuan dihantui rasa takut ditinggalkan karena kematian. Karena ketika kematian itu dialami oleh salah satu orang tua, itu membuat anak perempuan itu merasa risau, merasa takut karena dia akan ditinggal sendiri, akan ditinggal. Ya, bagi banyak wanita, kesedihan yang mereka pikul di masa dewasa dapat ditelusuri dari rasa kehilangan di masa kanak-kanak. Nah, ini bukan hanya untuk ayah yang meninggal saja, tetapi juga yang meninggalkan keluarganya juga. Anak itu akan mengalami hal yang sama. Ketika seorang wanita kehilangan ayahnya di masa kanak-kanak atau remaja, kedukaannya belumlah menyeluruh. Karena saat itu ia tidak punya kemampuan untuk memproses kesediaannya itu. Dia tahu bahwa ayahnya meninggal, itu aja. Dia tahu bahwa ayahnya tidak ada lagi di dalam kehidupannya. Ya, satu hal yang tidak mudah adanya perlunya proses untuk mengalami yang namanya kesedihan. Kadang seorang wanita juga bingung. Ngapain aku? Aku harus sedih, aku harus marah dan sebagainya. Dia bingung. Ada kalanya perlu ada proses untuk mengalami yang namanya kesedihan. Itu yang perlu dilakukan, tulis surat kepada ayah kita seolah-olah ia masih hidup dan dapat membaca surat kita. Dan memang menulis surat merupakan satu cara untuk mengucapkan selamat tinggal dan akhirnya sampailah pada penyelesaian akhir. Bisa mulai surat dengan menggunakan kata-kata, ya, mengungkapkan fakta langsung dari cara pandang kita. Saya bersyukur, saya punya ayah yang demikian, misalnya gitu. Ayah yang tidak pernah meninggalkan saya, yang sayang sama saya, dan sebagainya. Ya, mengumpulkan fakta, ya. Buka bisa ungkapkan sepenuh apa yang kita rasakan atau yang sedang kita rasakan sekarang. Karena kejadian tertentu. Ini satu cara untuk menghadapi perasaan kita dengan mengungkapkannya. Saya itu merasa sedih karena begini. Saya itu sangat gini-gini. Jadi diungkapkan melalui surat itu. Seakan-akan memang ayahnya kita yang membacanya. Gitu. Sehingga kita bisa lebih apa ya luwes menceritakan. Di dalam surat itu juga bisa mendiskusikan apa yang semestinya terjadi, bicarakan apa yang belum terpenuhi dalam hubungan kita. Misalnya, kita bisa ngomong, ya, saya sama dengan Papa belum sempat ngomong-ngomong secara dalam ya, belum sempat secara terbuka. Itu diungkapkan di dalam surat itu. Bisa juga ceritakan segala yang kita rindukan tentang ayah kita. Cerita banyak hal mulai masa kecil, ungkapkan kalau ada perubahan dalam diri ayah dan saya. Ya, misalnya bisa cerita, aku tuh loh senang dulu Papa itu suka gendong aku. Suka mangku aku ketika aku duduk sambil lihat TV dan sebagainya. Ya mulai masa kecil diungkapkan. Kalaupun melihat ada perubahan dalam diri ayah yang positif, ya katakan di dalam surat itu. Itu menjadi satu hal yang menarik di dalam seseorang anak memproses yang namanya kesedihan.
Nah, memang satu-satunya yang tersisa sebagai ayah adalah Allah sendiri. Ya, selanjutnya meratapi kepergian para ayah. Ini lebih kepada para ayah yang meninggalkan kehidupan keluarga ya. Jadi pergi gitu ya. Nah, ketiadaan para ayah ini dapat disebabkan banyak sebab. Dari ada kehilangan yang dialami dalam sebuah keluarga, rasa kehilangan yang tidak jelas adalah jenis kehilangan yang paling menghancurkan. Karena sifatnya yang tidak jelas itu. Nah, memang tidak ada kepastian atau penyelesaian akhir tentang ketiadaan atau kehadiran seseorang. Yang dimasukkan di sini adalah apa? Tiba-tiba ayahnya menghilang, meninggalkan keluarga tanpa ada sebab yang jelas. Ya, jenis kehilangan itu menjadi menghancurkan karena anak akan bertanya-tanya, mengapa ayah ini melakukan demikian? Nah, memang ada dua tipe rasa kehilangan yang tidak jelas. Yang pertama ketika seorang anggota keluarga menghilang secara fisik, tapi tetap hadir secara psikologis di dalam hati dan pikiran anggota keluarga yang lainnya. Bisa misalnya ini karena kasus diculik, melarikan diri, prajurit yang hilang, atau tubuh yang tidak ditemukan saat kecelakaan, tidak diketahui. Bisa juga, tapi itu ada kenangan di dalam diri anak itu tentang ayah yang dulu sangat mengasihi dia, sangat memperhatikan dia, walaupun dia menghilang secara fisik, tidak diketahui. Namun yang kedua adalah tipe orang itu hadir secara fisik tapi tidak hadir secara psikologis. Ini bisa mencakup mereka dengan kondisi kecanduan, terkena stroke, tekanan jiwa, koma, atau terkena penyakit Alzheimer yang membuat akhirnya eh, orang tua ini atau ayah ini tidak bisa punya hubungan emosional dengan anak. Ya, nah ini juga disebut juga untuk orang-orang yang tidak bisa mencakup juga mereka yang gila kerja dan mengabaikan keluarga mereka. Jadi haji secara fisik mencari uang untuk keluarga, tapi tidak ada hubungan emosi. Bisa jadi orang tua atau ayah ini pulang malam ketika anaknya sudah tidur dan pergi di pagi hari di saat anaknya belum bangun pagi. Itu kondisi yang ada. Nah, Dr. David Stopp menyarankan beberapa langkah dalam proses pemulihan menghadapi masa lalu. Yaitu mengidentifikasi yang pertama, mengidentifikasi gejala rasa kehilangan. Misalnya, kita bisa menanyakan atau kita bisa melihat hubungan ayah dan kita di masa prasekolah, SD, masa remaja. Coba lihat pengalaman terbaik dan terburuk saat melewati halaman tersebut, tahapan-tahapan tersebut. Juga bisa mengidentifikasi bagaimana sesungguhnya dan yang tidak sesungguhnya tentang ayah kita. Jadi, jadi ada kalanya kita melihat bahwa kadang itu apa yang kita pikir tentang ayah kita yang menghilang itu tidak seperti kita yang seharusnya, gitu ya. Tidak seperti ayah kita yang sebenarnya. Bisa jadi itu hanya rekaan yang ada di pikiran kita. Padahal seharusnya ayah kita nggak kayak gitu kok, gitu ya. Tidak seburuk yang kita kira. Ya, bisa kita kalau ingin tahu gitu secara objektif ayah saya seperti apa. Kita bisa tanya ke kerabatnya atau teman-temannya yang dekat dengan ayah kita. Selanjutnya, mengungkap rahasia dan mitos keluarga. Nah, ini dapat sangat bermanfaat karena kita bisa tahu mengapa ayah meninggalkan keluarga kita. Ada dikatakan ya, kadang itu kita perlu membuka rahasia. Siapa tahu ya, itu ada rahasia keluarga yang membuat ayah kita itu melakukan hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran. Ya, ya bukan berarti kita menyetujui apa yang akan lakukan, tidak. Tapi setidaknya ketika kita tahu apa sebabnya ayah kita itu melakukan hal yang itu membuat kita bisa mengerti ayah kita itu mengapa melakukan demikian. Nah, yang bisa kita lakukan juga membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya yang dengannya kita dapat bercerita. Nah, kita bisa menuliskan perasaan kita ketika ayah kita pergi, namun bisa dengan tulisan tangan sebaiknya, bukan komputer. Karena kalau kita melihat ya, proses penyaluran melalui tulisan tangan itu dapat sangat bermanfaat. Nah, ini dialami ya, seorang anak itu bisa merasa marah, kemudian kalau menulis dengan tangan itu tekanannya begitu kuat dan jelas gitu. Tapi ketika dia mulai tidak marah lagi, tekanan mungkin tidak terlalu kuat ketika dia menulis gitu ya. Nah, menciptakan kembali masa lalu. Kita adalah orang yang dapat melangkah untuk memikirkan masa lalu kita. Kita dapat menuliskan kisah cara berpikir kita. Oh, hal itu seharusnya terjadi. Misalnya bisa ngomong, saya berharap ayah saya telah, saya berharap ayah saya apa. Jadi dengan mengungkapkan itu, kita membuka kembali apa yang menjadi keinginan kita.
gitu. Apa yang menjadi keluh kesah kita. Menarik sekali ya. Ini bisa dilakukan gitu ya ketika mungkin kondisi yang dialami terjadi. Menyangkal atau tidakkah saya? Nah, ketika seseorang itu, seorang perempuan mengalami rasa kehilangan yang sangat dalam. Ada kalanya seseorang itu tidak sanggup menghadapinya. Artinya itu disangkali. Ya, memang banyak wanita sangat ahli melakukan penyangkalan sebagai cara mereka untuk mengatasi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan di masa lalunya. Mengapa? Lebih baik menyangkal. Itu bukan diriku kok, gitu ya. Nah, agaknya mereka mematikan otak mereka untuk kebutuhan itu. Dan jika hal itu yang dialami sangat buruk dan traumatis, otak akan melindungi mereka dengan cara mematikan jalur berpikir ke arah sana. Ini yang disebut kenangan yang ditekan. Tekan. Masalahnya peristiwa itu disangkal dalam pikiran. Jenis-jenisnya, ya ini yang tadi saya katakan. Hal itu tidak pernah terjadi. Dia ingin menyingkirkan peristiwa yang menyakitkan atau traumatis. Atau hal itu terjadi tapi tidak berpengaruh pada saya. Tidak ada apa-apa kok buat saya. Aku tidak berdampak apa-apa kok pada saya. Atau mungkin jenis penyangkalan yang beda, yaitu benar kejadian itu mempengaruhi saya, tapi tidak seburuk itu pengaruhnya. Dia menahan diri mengatasi sisa akibat dari apa yang terjadi. Tapi ada juga jenis penyangkalan yang berikutnya, yaitu dulu hal itu pengaruhi saya, tapi kini tidak. Saya sudah bisa mengatasinya kok. Ini paling umum terjadi, merasa diri bisa. Nah, perlunya kita mengubah sikap menyalahkan diri sendiri. Ya, untuk mulai melakukan pemulihan yang perlu adalah dilakukan adalah mengakui apa yang terjadi, mengakui akibatnya. Jadi tidak perlu disangkali. Mengakui hal ini kepada diri sendiri, kepada orang lain merupakan langkah bagus dalam proses pemulihan. Contohnya saya benar-benar terluka. Saya menderita karena apa yang terjadi. Itu salah dan sebagainya. Nah, kita memang memiliki seseorang yaitu Yesus, seorang pribadi yang dapat menunjukkan kepada kita jalan keluar dari masa lalu. Dia dapat menunjukkan kepada kita cara berespon, cara berbalik dari sikap menyangkal, dan cara menghadapi kebenaran apapun sambil membuka jalan untuk menjalani kehidupan. Nah, mari kita akan mengubah hubungan kita dengan ayah kita, gitu ya. Ini yang bisa kita lakukan adalah menerima ayah kita sebagaimana adanya dan membiarkannya menjadi tipe tertentu akan membebaskannya secara signifikan sehingga ia dapat terus bergerak maju dalam hubungan apapun yang mereka miliki. Nah, di dalam kisah buku ini menarik sekali dikatakan bahwa seorang anak itu menginginkan ayahnya itu mengalami perubahan. Gitu. Nah, ternyata apa yang diinginkan itu tidak terjadi. Nah, penulis mengatakan, cobalah tetap menerima ayah kita walaupun ayah kita itu tidak mau berubah. Tidak seperti yang kita inginkan, tidak sesuai kebenaran. Ya sudah terima saja, karena boleh dikatakan itu istilahnya haknya ayah kita untuk melakukannya. Gitu. Mungkin kita sudah peringatkan, sudah punya gambaran tersendiri. Tapi biarkan dia seperti apa adanya. Kembali bisa memotivasi lagi, tapi jangan membuat ayah kita itu merasa tertekan dan harus mengikuti seperti yang kita inginkan, bias ya. Dan ada kalanya kita juga meminta ayah kita melakukan sesuatu. Permintaan ini kita kemukakan satu kali saja. Ya, kalau kita minta tolong pada ayah kita satu kali saja ngomong. Ya, memang ayah seperti itu butuh waktu untuk mikir dulu, gitu ya. Terutama kalau melibatkan perasaan. Tapi secara tidak langsung kalau kita minta tolong ayah melakukan sesuatu, tentunya itu menjadi satu. Saya tidak langsung mengatakan, aku percaya bahwa ayah dapat melakukan hal. Nah, bagian yang penting dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan ayah kita adalah membangun batas yang lebih baik. Yang memang butuh waktu dan upaya berulang kali. Memang dalam banyak hal kita tidak boleh membawa masalah masa lalu untuk membangun kondisi yang lebih baik di masa sekarang. Karena kita juga tidak dapat mengubah masalah-masalah di masa lalu. Ada kalanya ketika kita mulai membangun komunikasi dengan ayah kita, yang perlu dilakukan adalah tidak mengungkit kesalahan orang tua kita atau ayah kita yang membuat kita mungkin sakit hati. Tidak perlu membawa itu. Karena yang sekarang yang kita hadapi adalah ke depan. Bagaimana kita akan membuat satu hubungan dengan ayah yang menjadi lebih baik lagi, yang saling membangun, saling erat satu dengan yang lain. Maka itu jadilah orang yang berbeda. Lakukan hal yang teratur juga. Kadang berikan surprise buat ayah kita. Sayangi dia. Sikaplah ramah dengan dia. Tidak tergantung bagaimana ayah kita sudah memperlakukan kita. Nah, cara ini tentu akan menciptakan suasana yang berbeda dan suatu upaya yang berbeda. Nah, jika kita ingin berubah, ingat kita perlu juga mendengar ayat. Ya, pembicaraan kita sebaiknya orientasinya ke masa depan, hal lebih positif, bukan apa yang kita inginkan pada ayah kita.
Bukan yang dulu itu, papa dulu sudah pernah giniin aku dan sebagainya. Bukan itu. Itu bukan satu solusi yang mudah. Karena itu juga kita tidak bisa mengubah masa lalu yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, nah, kemudian harapannya adalah kita dapat menjangkau ayah kita dengan perkataan dan perbuatan yang telah dikasih. Itu yang kita harapkan saat ini. Walaupun mungkin ayah kita mengecewakan kita di masa lalu dan membuat kita mengalami luka hati dan trauma sekali. Tapi sekali lagi, arahnya sekarang, tujuannya kita mengubah hubungan kita dengan ayah. Yaitu dengan landasannya adalah kasih. Kita lakukan yang di depan, bukan kembali mengukir yang di belakang. Nah, selanjutnya kita perlu menyerahkan pikiran kita kepada Allah. Ya, setelah kita membina hubungan relasi dengan ayah kita, coba kita berusaha melupakan kejadian di masa lalu. Karena dapat membuat kenangan itu menguasai dan mengontrol hidup kita dan kita memulai hidup dengan menyeret depan. Nah, kenangan yang menyakitkan dapat disembuhkan dengan menghadapi, mengingat, dan melepaskan semua kenangan itu. Memang bukan satu hal. Namun dengan gambaran yang dibentuk lewat perkataan dan perbuatan orang lain di sepanjang masa kanak-kanak kita, mencerminkan bagaimana kita memandang sebagai orang yang layak atau tidak layak menerima penghormatan dengan kasih, kompeten atau tidak kompeten, disukai atau tidak disukai, sukses atau gagal. Jadi ini kita harus melihat bahwa ada kalanya ketika kita mengalami luka, perlunya kita membutuhkan para psikolog dan konselor, di mana mereka aktif membantu orang dalam membuka memori yang menyakitkan. Di sisi lain, kita juga butuh Tuhan untuk menjamah hati, menyerahkan segala sisa-sisa rasa sakit yang kita kumpulkan bertahun-tahun, karena kita tidak membutuhkan. Akui Allah sebagai ayah kita yang sejati. Mazmur 8 ayat 4 mengatakan, Allah adalah seorang ayah bagi orang-orang yang tak berayah. Mazmur 27 ayat 10 mengatakan, Bapa surgawi akan memelihara. Nah, Efesus 6 ayat 23 mengatakan agar kita menghormati orang tua. Nah, ingatlah bahwa menghormati itu ibarat tindakan mengampuni. Menghormati merupakan suatu proses belajar untuk. Mengapa demikian? Ketika kita menghormati, pasti kita sudah tidak memikirkan lagi kesalahan apa yang diperbuat di orang tua. Karena ketika kita mengampuni, kita menerima dia kembali, kita bisa menghormati. Karena dikatakan apapun yang terjadi hormat, yang berarti sikap hormat, menunjukkan respek, menunjukkan sikap menghargai terus menerus. Namun hal ini memang butuh waktu dan kita tidak akan dapat melakukannya sendiri. Kita butuh Roh Kudus bekerja di dalam hidup. Mari kita akan melihat mudah tidak mengampuni, ya. Kalau kita melihat kisah anak yang hilang, pengampunan itu muncul sebelum ayah melihatnya pulang ke rumah. Dan anak itu telah diampuni sebelum. Sekali lagi pengampunan itu tidak bergantung pada respon anak itu. Ayahnya berbelas kasihan atas perilaku anaknya itu. Ketika ia melihat anaknya pulang, ia pun menyambut. Mengapa ia mengampuni putranya? Sekali lagi, karena ia memandang anak itu sendiri sebagai anak. Kalau seorang ayah bisa mengampuni putranya, cara yang sama ini juga Allah pakai dalam merespon kita. Ia tidak memandang nilai kita dengan memberikan jalan keluar bagi pemberontakan kita melalui anugerah lewat Tuhan. Ingat, tak seorang pun dari kita layak menerima pengampunan itu. Itulah pengampunan. Ingatlah bahwa ayah kita juga manusia. Ia seorang pendosa. Seperti kita semua. Ibrani 9 ayat 22 mengatakan bahwa singkat kata dia menutupi kesalahan yang kita lakukan. Agar dia dapat menemukan kita kembali sebagai pribadi. Memang walaupun anak perempuan disakiti ayahnya, tidak ada gunanya dendam. Karena dendam tidak ada artinya dan menggenggam orang yang ada satu cara untuk melanjutkan kehidupan dan untuk mengalami kelimpahan dan kasih karunia Allah, yaitu pengampunan. Nah, pengampunan adalah langkah utama untuk menyembuhkan luka batin. Walaupun itu sulit, tapi memang perlu dilakukan. Nah, pengampunan bukan berarti melupakan. Tetapi pengampunan itu melibatkan tindakan melepaskan. Dengan tidak menoleransi perilakunya, kita harus melepaskan pengalaman negatif itu dengan cara mengampuni. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri peperangan yang. Nah, memang pengampunan menyembuhkan kepedihan hati. Karena memori yang terluka dan ada lubang di hati. Juga kemarahan yang menggegak, gendam, dan kebencian yang terjadi. Jadi, langkah yang terbaik yang dapat kita ambil adalah menyerahkan masa lalu kita dan ayah kita kepada. Sambil mengingat bahwa Allah memandang ayah kita dengan cara yang sama.
berharga, bernilai, dan ciptaan. Yang terakhir yaitu siapakah ayah kita yang sesungguhnya? Ayah kita dapat membawa dampak yang besar bagi kita. Berkaitan dengan kepercayaan kita kepada Allah Bapa dan hubungan pribadi kita dengan Yesus Kristus. Kenyataannya jika ayah kita kurang ideal, ia dapat mengembangkan gambaran yang buruk tentang Allah Bapa. Pengalaman dengan ayah kita di dunia mempengaruhi segalanya. Dan kerinduan seorang anak perempuan terhadap ayahnya dapat dipenuhi oleh Bapa Surga. Karena hanya ada satu ayah yang sempurna dan ia bukanlah ayah yang ada di dunia ini, yaitu Bapa Surga. Allah yang dapat diandalkan, dia adalah dia yang sesuai yang dinyatakan. Jika pandangan anak perempuan tentang Allah telah dicemari oleh ayahnya di dunia, ia perlu menyadari bahwa keduanya memang tidak dapat dibandingkan. Mengapa? Karena kita tidak dapat memahami Allah sepenuhnya karena memang dia adalah Allah. Allah itu terlalu agung, terlalu baik, terlalu adil, terlalu penuh kasih, dan terlalu sempurna untuk kita pahami sepenuhnya. Jadi memang boleh dikatakan keduanya tidak bisa dibandingkan dengan ayah. Jadi, kalau ayah kita di dunia tidak ideal dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, terima dia apa adanya. Hormati dia, ampuni dia. Tuhan menciptakannya berharga dan mari kita sama-sama memulihkan hubungan kita dengan ayah. Sambil mengingat bahwa faktanya kita memiliki ayah yang sempurna, yang tak akan pernah membiarkan kita, tak akan pernah meninggalkan kita, dan tak akan pernah mengecewakan. Izinkan dia mengisi kehampaan yang kita rasakan. Dia ingin melihat kita sembuh, dipulihkan, dan melanjutkan hidup dengan sukacita hidup. Sambil menutup, dikatakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 dan 19. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berproses seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan kita sudah mendengarkan sesuatu yang sangat memberkati. Sekarang saya berikan kesempatan Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau sharing atau ingin bertanya, kita boleh belajar bersama-sama. Silakan Bapak Ibu yang ingin mau membagikan sesuatu, saling melengkapi. Saya mau sharing, Gu. Ya, silakan. Dengan tema ini rasanya seperti ingin nangis gitu. Karena Karena saya itu ditinggal sosok ayah itu umur 10 tahun. Nah, selama saya mengingat, kalau 10 tahun kan ingatannya kan masih sama-sama nggak lama gitu kan. Tapi yang saya selalu ingat itu, papi saya itu orangnya itu sangat menghargai mami. Terus kedua itu kalau mereka ada bertengkarnya itu enggak pernah menunjukkan di depan anak. Itu yang jadi pelajaran buat saya. Terus kalau sama anak perempuan itu dia lebih menyayangi. Kalau sama anak laki-laki dia lebih tegas. Nah, kalau sosok papi itu orangnya itu sangat disegani sama keluarga maupun sama tetangga, itu sangat disegani sekali gitu papi. Nah, bagi saya itu papi itu sosok yang sangat sangat menjadi teladan gitu loh bagi saya. Terus sejak papi gak ada, itu rasanya apa ada kekurangan gitu loh, sosok ayah gitu. Jadi yang yang jadi sosok papa, sosok mama itu ya mami saya, gitu loh. Saya juga sangat apa
salut sama Mami, meskipun banyak orang yang biasanya kan orang kan masih muda kan, Mami ditinggal itu waktu itu umur 45, yang anak paling kecil umur 6 tahun, anak paling besar umur 19 tahun. Sosok Mami yang menjaga, merawat anak itu 6 anak ini dengan sendiri, kerja keras sendiri, itu sangat menjadi teladan bagi saya. Nah, dengan sejak papi gak ada, terus itu kan saya kan melihatnya itu sosok papi yang wah, sosok papa yang baik, papa yang gini gitu. Tapi sejak papi gak ada itu kan jadi kan penglihatan saya itu teralih ke orang lain kan. Nah, di saat lihat kehidupan orang lain itu, kehidupannya itu nggak sama seperti yang saya lihat di sosok papi saya gitu loh. Saya lihat itu ada yang apa suaminya yang kasar sama istrinya, sampai ninggalin anaknya, sampai menghamili anaknya, itu pun terjadi di tetangga saya. Nah, terus saya lihat itu, wih, kok serem banget. Oh, kok itu suaminya kok kayak gitu. Jadi pikiran yang sebelumnya menghargai, wih, sosok yang baik, yang ini gitu, jadi teladan. Nah, waktu SD melihat kejadian seperti itu, jadi dalam diri saya itu takut gitu. Wih, kalau orang menikah itu kayak gitu ya, kok Hmm. serem ya, kok ini jadi sesuatu yang menyeramkan buat saya gitu loh, kalau untuk menikah. Jadi makanya saya itu selama Mami mendidik saya itu, sejak papi gak ada itu mendidik jadi seorang mama, seorang papa. Jadi kalau saya pulang sekolah harus pulang. Sampai kerja pun saya juga diterapkan seperti itu sama Mami. Kamu pulang kerja harus cepat pulang, nggak boleh kemana-mana. Jadi kebawa sampai sampai kerja pun, jadi saya pulang kerja ya langsung pulang gitu. Jadi teman saya itu cuma di tempat kerja dan di gereja aja gitu. Dan Mami selalu mendidik, ayo ke gereja, ayo, ini disiplin banget gitu loh Mami itu, sampai sampai beliau apa masih sehat sebelum meninggal itu pun sangat jadi teladan buat saya gitu. Oh iya ya, dulu saya sama Mami kalau disuruh gak boleh ke sini-sini, rasanya kayak jengkel gitu loh. Kenapa sih aku ini kok gak boleh bergaul sama orang lain? Kenapa? Kok masuk temanku cuma di mana, di gereja maupun di tempat kerjaan aja gitu. Wong papi dulu aja mesti ngajak ke sini, ngajak nonton nonton disco gitu, ngajak anaknya 4 gitu. Tapi mami kok beda gitu. Mami kok kenapa kok sama aku kok terlalu ngekang gitu. Nah, terus saya tuh dalam hati itu, Mas, pokoknya aku ndak mau nikah lah. Nanti aku jadinya kayak gitu, kayak tetanggaku ini gitu, kayak moro gepuk gitu, orang nikah kayak nganu nyari masalah tambahan, saya bilang gitu. Sampai akhirnya saya pacaran itu pun umur 27, udah telat karena saya dalam pikiran saya itu nggak mau nikah gitu. Saya nggak mau nikah, nggak mau ngalami kayak tetangga saya gitu loh. Soalnya beda kayak papiku. Kalau setiap orang punya pasangan seperti papiku sih nggak apa-apa. Kalau kayak tetanggaku tuh, waduh, jadi hari momok kan. Itu pun saya pacaran tuh sama hamba Tuhan, Hmm. calon hamba Tuhan itu. Itu pun saya nggak langsung bilang iya, tapi saya berdoa selama 1 bulan. Tuhan, kalau memang Tuhan izinkan saya pacaran, saya ingin punya pasangan seperti papi saya, Hmm. gitu. Tapi kalau memang Tuhan nggak izinkan ya Tuhan jauhkan, saya bilang gitu selama 1 bulan. Terus rasanya kayak itu ya udah coba aja dulu gitu, kayak dalam hati itu seperti itu. Nah, saya pacaran jarak jauh, pertama jarak jauh. Nah, selama pertama kali pacaran itu dia nggak punya, dia tinggal sama orang lain, sama saudara apa orang lain gitu. Nah, tapi dia nggak punya apa-apa.
Nah, dalam hati saya itu kepingin ada sosok papa gitu. Jadi kan karena umur 10 kan lihat teman-teman ada sosok papa gitu. Aduh besok kalau pas ada pacar tuh kalau aku pengen punya mertua, mertua laki, gimana sih rasanya punya papa lagi, saya bilang gitu. Ternyata dari awal pacaran itu nggak punya papa. Tiba-tiba dia ninggalin saya. Bener-bener sakit hati saya. Ternyata orang laki itu ya seperti itu ternyata. Saya gila gitu. Yang terbaik itu papiku. Ternyata kayak kayak ini kok begitu menyakitkan. Apalagi ditinggalin hamba Tuhan. Bener-bener menyakitkan gitu. Saya pacaran lagi umur 30. Karena saya sudah, aduh, oh gak ada. Saya nggak mau pacaran lagi. Saya bilang gitu. Umur 30, pacaran lagi. Pacaran lagi itu nggak punya papa lagi. Padahal saya yang saya rindukan itu sosok papa. Saya pacaran jarak jauh lagi. Nggak jadi. Akhirnya pacaran lagi, nggak punya papa lagi. Cuma punya mama. Nggak jadi lagi. Terus akhirnya nikah sama papanya Kalista ini malah nggak punya orang tua. Jadi sosok yang saya rindukan seorang papa itu nggak ada sama sekali dari awal pacaran sampai saya menikah dengan papanya Kalista ini nggak ada itu. Jadi kalau saya lihat apa kayak lihat adik ipar saya punya mertua lengkap itu, saya sangat bersyukur meskipun dia mertuanya adik ipar saya, tapi dia itu sama saya itu sayang banget gitu. Pertama kali kenal tuh sayang banget. Jadi saya melihat itu kayak melihat sosok papi saya kembali gitu. Dari pertama belum kenal sampai saya hamil sampai itu dia tuh sangat perhatian banget. Kalau ke rumahnya atau ada acara apa selalu saya yang diutamakan. Ayo Nora, sini makan dulu Nora. Ayo duduk sini Nora gitu. Saya lihat itu sampai nangis. Waktu dia meninggal pun saya tuh sampai nangis itu rasanya kayak kehilangan sosok papi saya gitu. Ya Tuhan, kenapa sih saya kok menikmati sosok papa itu cuma sebentar. Meskipun dia orang lain bukan mertua saya, tapi dia itu sayangnya itu seperti papi saya, seperti sosok papi saya gitu. Jadi waktu saya lihat temanya ini rasanya apa mengena semua gitu loh. Waduh, kalau umpamanya papiku masih ada itu betapa senangnya saya gitu. Cuma saya ya karena saya ditinggal masih kecil belum sempat bisa ngerawat papi saya. Tapi saya bersyukur itu saya masih bisa merawat mami saya mulai sehat sampai kritis di rumah saya itu sangat bersyukur gitu loh. Tuhan, saya belum bisa bahagiakan orang tua saya, tapi saya nggak bisa merawat papi saya dulu masih karena masih kecil ditinggal. Tapi saya sangat bersyukur masih bisa merawat mami sama sehat sampai kritis sampai meninggal pun saya bersyukur gitu meskipun saya nggak bisa membahagiakan belum bisa ngasih apa-apa tapi saya bersyukurnya itu bisa merawat orang tua saya gitu. Makanya kalau saya lihat orang kalau anak datang sama orang tuanya itu rasanya pengen nangis ya ada rasa iri, ya ada rasa gimana gitu. Itu aja sih. Makasih untuk temanya. Ya, Thank you terima untuk kasih. share-nya. Terima kasih. Karena waktu Bapak Ibu kita membatasi sampai sini dulu ya Bapak Ibu. Apa namanya? Eh, ini ada pertanyaan ya. Jika anak yang menjadi korban perceraian sehingga sampai suka menyakiti dirinya sendiri, bagaimana menyembuhkannya? Dapatkah sembuh? Terima kasih. Ya, silakan. Mungkin dijawab secara singkat karena keterbatasan waktu ya. Ya, begini ya. Saya memang menyadari bahwa korban perceraian itu tidak mudah. Sekali lagi tadi dikatakan ya, kalau bercerai itu kan berarti orang tuanya berpisah, tidak lagi komplit lagi. Atau ada orang tua yang pasti meninggalkan rumah dan dia hidup dengan orang tua tunggal ya itu ya. Jadi memang boleh dikatakan itu sekali lagi bahwa ketika anak dengan punya orang tua bercerai itu ada kekosongan. Kemungkinan juga ada terjadi amarah yang mungkin terpendam. Kenapa? Karena kan mengatakan di dalam diri, kenapa ayah pergi, kenapa ibu pergi, gitu ya. Sehingga saya menjadi ini. Dan itu tidak bisa diungkapkan karena orang tuanya itu sudah pergi meninggalkan dia. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak anak ini.
mengapa kok orang tua saya bercerai? Tuh. Apa mungkin salah saya? Itu salah satu faktor juga orang tua bercerai. Anak itu merasa bersalah. Apa itu juga karena kesalahan dia yang membuat akhirnya papa saya meninggalkan saya, bercerai dengan mama saya, dan sebagainya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diungkapkan itu membuat amarah di dalam diri. Dan bisa ada kata tadi dikatakan dendam. Ya dendam mungkin terhadap orang tua kan kita perlu melihat apa kondisinya ya, situasi kondisinya. Jadi bisa juga boleh dikatakan dia bisa menghukum diri sendiri karena dia merasa itu lagi. Dia merasa bahwa ini gara-gara saya yang mungkin tidak baik sehingga membuat papa saya pergi atau papa mama saya bercerai. Dia bisa itu. Nah, kalau mengenai masalah sembuh itu kembali ke dalam diri anak itu. Kalau dia itu merasa perlu ditolong atau psikolog atau terapi gitu ya, psikolog atau konselor, dia perlu menyadari bahwa dia butuh pertolongan dan dia perlu disadarkan bahwa tindakannya itu tidak benar. Jadi ketika konselor ataupun psikolog dia temui, di situ dia akan membantu dia untuk kembali melihat apa yang terjadi sehingga membuat dia melakukan hal itu. Nah, kembali lagi, ketika dia mau belajar terbuka, itu sudah menjadi satu awal untuk dia sembuh. Dan akhirnya dia bisa, kalau dia dengan kesungguhan hati mau berubah, kembali saya memang nggak ada yang mustahil begitu. Kalau dia memang mau mengalami kesembuhan itu nggak mudah, perlu ada upaya, waktu yang luar biasa yang membuat seseorang itu tidak mudah untuk melakukannya. Tapi sekali lagi, kesembuhan juga menjadi salah satu penting, yaitu di mana kita juga selain minta bantuan konselor atau kita sendiri yang berubah, juga kita mengandalkan Tuhan di dalam perubahan. Saya yakin dengan pertolongan Tuhan, seseorang bisa melakukan apa yang menjadi normal kembali kalau dia mengalami masalah. Ya, silakan Pak Daniel Ginting untuk mau menambahkan atau mau meresponi. Ya, selamat malam Bu Maria. Ya. Terima kasih ya. Ya. Pendalamannya luar biasa Pak Daniel Irot. Ya. Ya ini tadi saya sharing saja atas dasar fakta ya. Jadi saya tidak berdasarkan asumsi ya. Jadi betul bahwa perubahan yang sangat drastis itu sangat berpengaruh pada anaknya. Saya tidak punya anak perempuan, tapi ini belajar dari mahasiswa saya. Jadi akibat perceraian, ya rasa aman itu hilang. Rasa aman itu hilang, figur ideal itu tidak ada, ya. Dan ini terpuruk anaknya karena berdampak, kan gitu. Apalagi orang tua, khususnya suami itu kan sebagai andalan untuk ekonomi ya. Nah, yang terjadi saat itu memang mereka ini berpisah, suami istri, tinggal ibunya. Nah, anak ini akibat itu ya biasa pergi ke klub malam, gitu. Kemudian sudah main vape begitu, rokok yang pakai, itu ya, dan mulai mencoba untuk bunuh diri. Nah, tetapi itu terjadi sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Kemarin saya dikunjungi anak ini, ya, sudah berubah drastis 100%. Anaknya cantik, datang menguji saya dikasih hadiah. Karena kenapa? Karena selama dia bergumul waktu itu, saya terus memberikan satu penguatan, ya. Ya saya hanya berdoa saja, saya kasih ayat dan pokoknya saya bilang gitu ya. Nah, berangkat dari kesaksian anak ini ternyata salah satu yang membuat dia pulih adalah mamanya. Jadi saat mamanya terpuruk, ya, mamanya kan sudah tidak punya ekonomi lagi, bangkit. Mamanya membangun ekonomi, ya, menjadi single parent yang mampu punya pekerjaan sendiri. Nah, ternyata saya hubungkan anak ini ternyata terpengaruh oleh kegigihan mamanya. Jadi ada satu hubungan yang positif. Anak ini sembuh. Dulunya dia mengaku saya itu bipolar gitu ya. Dan banyak excuse lah. Di mata kuliah saya sering nggak masuk. Tetapi ketika terjadi satu perubahan yang luar biasa pada mamanya, dia melihat mamanya sebagai figur yang bisa menyembuhkan dirinya. Nah, sekarang dia menjadi orang yang luar biasa, ya, anak, tetapi tidak kuliah lagi di kampus saya sudah
belajar di perguruan tinggi negeri yang luar biasa. Jadi kesimpulannya seperti itu, Bu Maria. Jadi pengalaman saya, jadi mamanya itu tidak terpuruk, tapi bangkit. Jadi dia melihat menjadi model. Gitu. Ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih penjelasan yang indah. Pak luar Daniel. biasa. Terima kasih Bu Nora yang sudah memperlengkapi. Kita akan, karena waktu, kita akan tutup di dalam doa ya. Mari kita akan berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih kami boleh belajar pada malam hari ini. Berkati setiap kami yang sudah belajar bersama-sama, berkati keluarga, pelayanan, pekerjaan kami. Pakailah hidup kami Tuhan, untuk kami dapat menjadi orang tua yang mendukung pekerjaan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi anak-anak kami dan mengasihi orang tua kami. Berkati setiap orang yang akan melihat materi ini di YouTube. Biarlah segala pujian, kemuliaan buat Allah, Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gibson, Ya, Pak Pak Endi, Terima kasih. Bu Mardiana, Terima kasih. Bu Deborah, Tuhan Bu berkati. Evi. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima Deborah, kasih Bu Yolanda. Maria, Bu Daniel. Enor, thank you. Terima kasih. Ya, Bu Yolanda. Saya N ya. Terima kasih ya, Tuhan berkati. Pak Endi, terima kasih. Oke, Mari Bu oke. Martiana. Mari. Terima kasih kesaksiannya Terima kasih. Nora. Ya, Tuhan berkati. Iya, terima kasih. Selamat malam. Tuhan berkati. Terima kasih. Saya N ya. Yuk.